Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 1121. Pukul aku. Mustahil. The Saint Paragon Invincible membantah begitu keras sehingga orang bisa membayangkan dia menggelengkan kepalanya, dan berkata, 10 bintang adalah ambang batas mutlak. Tidak ada cara untuk melampaui itu. Jika Anda sudah memiliki kekuatan 10 bintang, maka menelan pil pola gunung ungu akan sama sekali tidak berguna. Oh, kata Ling Han dengan anggukan. Dia benar-benar tidak tertarik pada pil alkimia semacam ini. Ini karena dia memegang keyakinan kuat bahwa dia pasti bisa mencapai puncak sebenarnya dari tier Sungai Mountain. Saya sendiri bisa mencapai tingkat kesempurnaan, jadi apa gunanya mengandalkan barang-barang eksternal? Sebaiknya jangan mengandalkan barang-barang eksternal jika memungkinkan. Kekuatan sejati pembudidaya harus menjadi milik tubuh mereka sendiri. Ling Han terkekeh dan berkata, jadi, kau akan terus menghadiahi kami dengan Purple Pattern Mountain River Pills? Tidak bisakah kamu menukar ini dengan yang lain? Tidak, kecuali kamu bisa melewati tingkat ke-9 menara, kata orang suci Paragon yang tak terkalahkan. Mata Ling Han berbinar, dan dia bertanya, hadiah apa yang akan saya terima? The Invincible Paragon Saint mencibir, dan berkata, dan kamu mengatakan bahwa kamu tidak serakah. Anda telah mengungkapkan sifat asli Anda sekarang, ya? Tidak bisakah aku bertanya karena penasaran? Kata Ling Han sambil tersenyum. Puff, apakah Anda percaya itu memaafkan diri sendiri? Ling Han tertawa keras, dan berkata, kamu seorang senior, jadi apakah benar-benar baik bagimu untuk mengejekku seperti itu? Setiap orang memiliki tanggung jawab untuk menipu orang-orang tak tahu malu, kata orang suci Paragon yang tak terkalahkan. Ling Han memutar matanya. Invincible Paragon Saint ini perlu mengubah namanya menjadi Invincible The Asteris Checkhead Saint. Dia benar-benar bertukar cercaan dengan seorang junior seperti dia. Seperti apa sidang keempat? Tanyanya. Hehe. Cobaan keempat hingga ke-9 semuanya sama. Mereka sangat mudah, dan cukup menguji seberapa kuat serangan Anda, serta seberapa kokoh pertahanan Anda. Adapun hadiah terakhir, itu secara alami rahasia yang akan terungkap di akhir. Bagaimanapun, apa gunanya memberitahumu sekarang? Bisakah Anda menjadi orang yang beruntung yang bertahan sampai akhir, kata orang suci Paragon yang tak terkalahkan. Betapa membosankan, kata Ling Han sambil menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar berharap bahwa akan ada beberapa serangan pedang baginya untuk diuraikan dan dipelajari. Itu akan memungkinkannya berjalan lebih jauh di sepanjang jalur kultivasinya sendiri. Lewati semua 9 cobaan terlebih dahulu, lalu katakan padaku apakah kamu bosan atau tidak. Paragon Saint yang tak terkalahkan berpunuk, dan berkata, kencing, kencing. Apakah ada iritasi sial di atas kepala Anda? Kenapa aku merasa kesal dan marah hanya dengan melihatmu? Kaulah yang tidak bisa diandalkan. Oke, Ling Han menggerutu dalam benaknya. Dia tidak lagi berbicara omong kosong, dan menaiki tangga ke lantai 4. Tingkat ini luas dan kosong, dengan hanya 2 patung batu berdiri di tengah ruangan. Ada juga jam pasir, dan itu baru saja mulai mengukur waktu. Salah satu patung batu telah memukul saya, tertulis di dadanya. Sedangkan patung batu lainnya, aku akan memukulmu, tertulis di dadanya. Orang suci De Asteris itu memang tidak bisa diandalkan. Ling Han berjalan ke patung batu yang telah memukulku, yang tertulis di dadanya terlebih dahulu. Dia kemudian mengepalkan tangannya dan mengayunkannya ke sana. Peng, patung batu itu langsung dikirim terbang. Dia ingin menindaklanjuti dengan pemogokan lain untuk melenyapkan patung batu sekali dan untuk semua. Namun kata-kata di dada patung batu tiba-tiba berubah menjadi lewat. Itu saja, Ling Han heran. Dia tidak tertarik ditabrak patung batu lainnya, jadi dia dengan percaya diri berjalan keluar dari ruangan. Kau menyelesaikannya dengan cepat, ada sedikit nada jengkel dalam suara Invincible Paragon Saint.
dan dia berkata, "Di sini, di sini, di sini, ambil dan lepaskan, benar, aku menjadi tidak disukai ini." Ling Han tidak berhenti, dan melanjutkan ke tingkat kelima. Seperti halnya lantai 4, ada juga 2 patung batu di ruangan ini, yang bertuliskan "Pukul aku" di dadanya, dan yang bertuliskan "Aku akan memukulmu" tertulis di dada. Ling Han masih tidak ingin dipukul. Dengan demikian, ia secara alami memilih untuk memukul patung batu pertama. Dia melemparkan kepalan, dan patung batu itu jatuh. Namun, dia menyadari bahwa patung batu ini jelas lebih kuat daripada yang ada di lantai 4. Ini karena itu hanya jatuh, dan tidak dikirim terbang. Bagaimanapun, dia masih melewati persidangan kelima ini. Jelaslah bahwa patung-patung batu ini akan menjadi lebih kuat semakin tinggi menara yang dia naiki. Meskipun dia belum menantang patung batu, "Aku akan memukulmu," dia percaya bahwa kemampuan ofensif dari patung batu ini juga akan meningkat dengan setiap tingkat yang meningkat. Seperti yang diharapkan, makam ini sedang memilih seorang murid, bukan? Ling Han tidak keberatan menerima warisan dari Genesis Tier Sein. Makhluk seperti itu adalah yang terkuat di alam abadi, dan bahkan yang mulia Trinity akan menjadi gila dengan kegembiraan jika ia tiba di tempat ini. Namun, orang suci Paragon yang tak terkalahkan tidak lagi menyukainya. Jadi apakah dia akan memberikan pukulan dari belakang setelah dia menang dari kerumunan? Sangat mungkin bahwa orang suci Decekhead yang tidak dapat diandalkan ini dapat melakukan hal-hal seperti itu. Lupakan saja. Saya harus melewati menara ini, apapun yang terjadi, jadi saya bisa juga menangani apapun yang menghalangi saya. Ling Han mengumpulkan hadiahnya dan menaiki tangga ke tingkat ke-6. Peng. Dia memilih patung batu "Pukul saya" sekali lagi. Namun patung batu itu tetap tidak bergerak bahkan setelah dia menabraknya. Ling Han heran. Kekuatannya bisa melampaui hampir 6 bintang sekarang, dan kesulitan cobaan di tempat ini pasti disesuaikan sesuai dengan tingkat kultivasi seseorang. Tidak ada cara uji coba akan memiliki pembudidaya tier sungai gunung menyerang patung batu tier surgawi tubuh. Demikian pula, itu tidak akan memiliki elite heavenly body tier menyerang patung batu mountain river tier. Kalau tidak, cobaan-cobaan ini akan sepenuhnya sia-sia. Namun, bahkan kekuatan yang melampaui 6 bintang tidak cukup. Ling Han mengaktifkan teknik rahasianya, serta pola api surgawi. Dia kemudian meluncurkan serangan lain pada patung batu "Pukul saya." Namun, apinya hanya bisa menghanguskan patung batu itu menjadi hitam dan meningkatkan jumlah kerusakan yang dilakukan itu tidak bisa meningkatkan kekuatan serangan fisiknya. Dia mencoba menelan pil pola Purple Mountain River. Namun dia menemukan bahwa alat roh spasialnya telah disegel. Dia telah menyimpan pil pola Purple Mountain ke dalam alat spirit spasial untuk mencegah Saint Paragon yang tak terkalahkan menemukan rahasia menara hitamnya. Karena itu, dia hanya bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk lulus persidangan ini. Ling Han melepaskan teknik cepat, namun kekuatan teknik cepat sebagian besar diwujudkan dalam kemampuannya untuk menjadi cepat. Itu tidak bisa menghasilkan kekuatan yang melebihi batasnya. Itu tidak efektif. Ling Han mundur beberapa langkah, dan kemudian melepaskan panah bintang naga pemusnahannya. Siu, 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 dia menggunakan kekuatan asal sebagai panah dan menembakkan beberapa tembakan ke arah patung batu. Namun, ini masih sia-sia, dan patung batu masih berdiri di tempat yang sama persis. Dia benar-benar heran kali ini. Kekuatannya bisa melampaui 6 bintang, dan dia bahkan telah mengaktifkan teknik rahasia di atas itu. Namun, dia masih tidak dapat melewati cobaan ini. Sepertiga pasir sudah menetes ke bagian bawah jam pasir. Apakah aku akan gagal ketika semua pasir menetes ke bawah? Dia belum melihat orang lain di tangga menuju ke tingkat ke-6, dan ini menandakan bahwa seseorang akan langsung dikirim kembali ke tingkat pertama jika mereka gagal melewati persidangan ini. Kalau begitu aku akan menggunakan Ultimate Arrow. Panah ini akan melepaskan semua kekuatan di tubuhnya dalam sekejap. Tidak hanya itu sangat cepat, tetapi juga sangat kuat. Jika bahkan ini gagal, maka satu-satunya pilihan Ling Han adalah untuk mendapatkan pukulan. Ling Han mengambil napas dalam-dalam dan kemudian mulai mengaktifkan Ultimate Arrow.
Kekuatan aslinya berkumpul dengan cepat di bawah pengaruh teknik rahasia ini. Dia akan bisa melepaskan kekuatan penuhnya kapan saja. Siu, panah origin power berubah menjadi seberkas cahaya saat ditembakkan. Itu menabrak patung batu pukul aku dan segera mengirimnya terbang. Dia telah berlalu, senyum muncul di wajah Ling Han. Namun, dia langsung menjatuhkan diri ke tanah. Dia kehabisan energi. Hanya setelah beberapa saat dia memulihkan staminanya. Dia berdiri dan berjalan keluar, dan dia melihat tablet batu lain muncul dalam pandangannya yang buram dan goyah. Berat, kemampuanmu sedikit di luar dugaanku. Kekuatanmu belum mencapai 6 bintang, namun kamu masih bisa melewati cobaan ke-6. The Paragon Saint yang tak terkalahkan tidak menyembunyikan kejutan dan pujian dalam suaranya. Itu hanya begitu-begitu, Ling Han berbicara dengan rendah hati, namun ekspresinya terlihat puas. Dia melakukan ini dengan sengaja. Tidak perlu menunjukkan terlalu banyak rasa hormat kepada senior yang tidak bisa diandalkan seperti orang suci Paragon tak terkalahkan ini. Sebaliknya, bertindak seperti yang dia lakukan sekarang lebih sesuai dengan keinginan senior ini. Meskipun orang suci Paragon yang tak terkalahkan selalu meraung di Ling Han untuk Pieces of, satu-satunya orang yang dia ajak bicara aktif adalah juga Ling Han juga. Ini berbicara banyak tentang apa yang dia sukai. Hehe, aku sudah mengawasimu sekarang. Saya yakin Anda tidak akan bisa melewati persidangan ke-7. Cukup yakin. Saint de Checkhead ini tidak bisa membantu tetapi saling menertawakan dengan Ling Han sekarang. Chapter 1122. Aku akan memukulmu. Setelah tiba di level ini, Ling Han akhirnya melihat Shao Sisi dan yang lainnya lagi. Dia juga melihat beberapa orang dari generasi yang lebih tua, beberapa dari mereka di Sun Moon Tier, dan beberapa dari mereka di Heavenly Body Tier. Jelas bahwa setelah melewati persidangan ke-6, semua orang menjalani persidangan ke-7 dengan sangat serius. Semua orang pulih dan membawa diri mereka ke kondisi puncaknya. Baru saat itulah mereka akan menantang persidangan ke-7. Mungkin Ling Han tidak terlalu memikirkan pil Purple Pattern Mountain River, tapi seberapa hebat pil Purple Pattern Sun Moon? Atau pil pola ungu surgawi, ini terutama terjadi untuk Purple Pattern Heavenly Body Pill. Setelah mencapai level Empress Luansing, bahkan ketinggian 1 bintang akan memungkinkannya untuk menjadi tak terkalahkan di seluruh planet perdamaian bersama selama 2 jam, untuk mengatakan apa-apa dari ketinggian 4 atau bahkan 5 bintang. Jadi, pil alkimia ini sangat berharga. Jika Anda memilikinya dan saya juga memilikinya, maka itu akan baik untuk Anda dan saya. Selain itu, tidak ada pihak yang berani menggunakannya dengan sembarangan. Ini adalah jenis senjata strategis. Jika mereka tidak digunakan dengan hati-hati dan jika keseimbangan kekuatan terganggu, perubahan kacau bisa terjadi, mungkin mengakibatkan kehancuran seluruh kekaisaran Majestic. Selain itu, akan ada perbedaan kekuatan yang sangat besar antara seseorang yang memiliki pil ungu Heavenly Body Pill bintang 6 dan seseorang yang memiliki pil ungu Heavenly Body Pill. Dengan demikian, semua orang secara alami memberikan semuanya saat menantang patung batu. Ling Han tidak melihat Sui Yanyu. Ini tidak mengejutkan, karena dia mungkin sudah dieliminasi. Bagaimanapun, dia hanya seorang jenius bintang 2. Tidak mungkin baginya untuk sampai pada level ini. Dia mulai menyesuaikan kondisinya. Setelah mencapai puncaknya, ia memasuki tingkat ke-7 menara. Tidak ada yang perlu diragukan, dan Ling Han langsung melepaskan ultimate arrow-nya. Patung batu itu langsung jatuh. Namun, itu hanya jatuh, dan tidak dikirim terbang. Ling Han menggelengkan kepalanya di benaknya. Dari kelihatannya, jalan pukul saya akan berakhir di sini. Patung batu di tingkat ke-8 pasti tidak akan dihancurkan oleh ultimate arrow-nya kecuali dia bisa mencapai ketinggian jenius bintang 7 atau bahkan 8. Adapun tingkat ke-9, dia harus mencapai ketinggian jenius 9 atau bahkan 10 bintang. Untungnya, ada opsi, aku akan memukulmu di samping opsi pukul aku. Meskipun Ling Han tidak ingin dipukul,
dia bahkan lebih penasaran untuk mencari tahu apa hadiah untuk melewati level ke-9 itu. Dia berjalan menuju pintu masuk ke tingkat 8. Berbeda dengan tingkat ke-7, tempat ini kosong dan sepi. Bahkan keajaiban seperti Saus Sisi belum sampai ke tingkat ini. Mereka telah secara khusus dikirim ke dunia kecil untuk membuka langit dan menyempurnakan landasan kultivasi mereka. Namun mereka masih belum membentuk gunung dan sungai kelima. Karena mereka belum mencapai puncak Mountain River Tier, kekuatan mereka hanya bisa mencapai maksimum 6 bintang. Dikombinasikan dengan beberapa teknik rahasia, kekuatan 6 bintang mungkin cukup untuk membantu satu gesekan melewati tingkat ke-7. Namun, tidak mungkin bagi mereka untuk melewati level ke-8. Seperti sebelumnya, ada 2 patung batu berdiri di tengah ruangan. Namun, ada botol pil ekstra di tanah saat ini. Jelas bahwa orang suci Paragon yang tak terkalahkan merasa berwajah merah setelah ramalannya tentang Ling Han yang tidak bisa dilewati ternyata tidak akurat. Dia tidak memiliki wajah untuk menunjukkan dirinya. Ling Han terkekeh saat dia mengambil botol pil. Namun, sumbat pada botol tidak dapat dibuka, dan terbukti bahwa pil ini tidak dapat digunakan untuk lulus uji coba di menara ini. Dia tidak beda Invincible Paragon Saint lagi. Malah duduk untuk pulih ke kondisi puncaknya. Dia memegang True Origin Stone di tangannya, dan menyalurkan teknik Universal Eight Desolation untuk menyerap kekuatan dari batu. Kecepatan pemulihannya sangat cepat. Setelah sekitar 2 jam atau lebih, dia berdiri dan menaiki tangga ke tingkat 8. Dia memilih patung batu Aku Akan Memukulmu. Dalam hal kemampuan ofensif, kekuatannya bahkan belum mencapai 6 bintang. Dengan demikian, bahkan kekuatan ledakan dari Ultimate Arrow-nya agak terbatas. Dengan kata lain, tidak mungkin baginya untuk meningkatkan kekuatannya lagi. Akan tetapi, jika menyangkut kemampuan bertahan, berapa banyak bintang yang bisa ia lewati? Hehe, datanglah padaku. Patung batu Aku Akan Memukulmu langsung hidup ketika dia berjalan di depannya. Kemudian, itu meninju ke arahnya. Peng, Ling Han langsung dikirim terbang. Namun, sebelum dia bahkan mendarat, patung batu itu sudah menyusul lagi dan melancarkan serangan lagi. Sangat cepat, sangat kuat, Ling Han berseru dalam benaknya. Tidak ada pola surgawi khusus di tubuh patung batu. Hanya saja kekuatannya luar biasa hebat. Ling Han tidak bisa memblokir tinjunya. Namun, apa masalahnya? Pertahanannya telah mencapai ketangguhan dari logam godly tingkat 4. Jika seseorang ingin melukainya dengan kekuatan mentah, mereka harus memiliki kekuatan yang setidaknya ada di Sun Moon Tier. Dalam kasus apapun, yang bisa dilakukan Ling Han adalah mencoba yang terbaik untuk menangkal serangan tanpa henti dan kuat dari patung batu. Sama sekali tidak ada kesempatan baginya untuk melakukan serangan balik. Dia mencoba yang terbaik untuk melindungi wajahnya. Karena dia tidak bisa lepas dari nasib dipukuli, tentu saja perlu baginya untuk menjaga wajahnya yang tampan. Ketika memilih patung pukul saya, satu pukulan adalah semua yang diperlukan untuk lulus persidangan dan dengan demikian tingkat. Namun, patung Aku Akan Memukulmu benar-benar berbeda. Peng, 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 rentetan serangan tanpa henti terus menghujani Ling Han, dan tampaknya patung batu itu hanya akan berhenti ketika dipukuli sampai mati. Hanya ketika jam pasir berhenti mengalir barulah patung batu itu mundur ke samping. Aku Akan Memukulmu di dadanya berubah menjadi lulus. Ling Han mengerang dan berpikir dalam hati, tidak bisakah kau mengalahkanku sedikit? Dia berjalan keluar, dan tablet batu itu muncul kembali di antara lingkungan yang berubah. Namun, orang lain juga telah tiba di tempat ini. Itu Permaisuri Luan Xing. Ini sangat mencengangkan. Permaisuri Luan Xing juga berhasil sampai di sini. Namun, apakah dia lewat dengan memukul patung batu, atau apakah dia lewat dengan dipukul oleh patung batu? Ling Han merasa bahwa yang pertama lebih mungkin. Lagi pula, gulungan surga yang tidak bisa dihancurkan itu terlalu unik. Namun, jika itu yang pertama, maka kekuatan permaisuri ini secara tak terduga kuat. Jika ini masalahnya, bukankah seharusnya dia cukup kuat untuk mengalahkan Jade Drop dan Eternity Sky Majestic Empress? Kenapa dia tidak menyatukan planet perdamaian bersama? Tentu saja,
Itu juga mungkin bahwa dua kerajaan yang kekaisaran itu pernah menjadi kerajaan kekaisaran sebelumnya. Jika itu yang terjadi, mereka akan memiliki kartu truf yang sangat kuat, misalnya formasi pembunuhan tertinggi yang tidak dapat dipindahkan. Dengan demikian, mereka akan memiliki pertahanan yang sangat kuat bahkan jika kemampuan ofensif mereka kurang. Pasti ada alasan di balik ketiga kerajaan empire ini untuk bisa hidup berdampingan secara damai selama jutaan tahun. Permaisuri Luansing juga melihat Ling Han. Ekspresi keheranan muncul di wajahnya yang disembunyikan oleh aura primal chaos yang menyelimutinya. Dia tidak menyangka orang lain juga berhasil melewati 8 tingkat pertama menara. Dia bahkan tidak berharap orang itu adalah Ling Han. Niat membunuh melintas melewati matanya yang indah. Dia, yang belum pernah disentuh oleh seorang pria sebelumnya, sebenarnya menyedot darah orang ini. Dan dia menyedotnya dari lehernya, tidak kurang. Selain itu, payudaranya juga telah diraba-raba oleh Ba Asteris Ngan ini. Ingatan-ingatan ini menyebabkan niat membunuhnya untuk mendidih dan mendidih. Bahkan sedikit kemauan dalam pikirannya tidak bisa mencegahnya menguatkan tekadnya untuk membunuh orang ini. Dia segera memukul telapak tangan ke arah Ling Han. Ini adalah serangan dari elit tier tubuh surgawi, dan bahkan surga dan bumi kehilangan kemilo mereka. Stop, 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 teriak tablet batu itu. Serangan luar biasa itu langsung menghilang ke udara. Meskipun aku juga membenci bocah itu, siapapun yang memasuki menara ini adalah keturunan. Sebelum saya menyerah pada mereka, tidak ada dari mereka yang bisa mati. Hati Ling Han berdebar kencang di dadanya. Ada Saint Paragon tak terkalahkan untuk melindunginya sekarang. Tetapi apa yang akan dia lakukan setelah mereka meninggalkan menara ini? Dia berkultivasi di Scarlet Heaven Academy, dan Kekaisaran Ling Agung juga merupakan negara bawahan dari Chaotic Star Majestic Empire. Dia bisa berlari, tetapi dia tidak bisa bersembunyi. Kenapa kamu tiba-tiba berlari menghisap darah? Ini tidak seperti Anda kelelawar atau apapun. Permaisuri Luansing tidak menyerang lagi, melainkan hanya memelototi Ling Han. Dia tahu bahwa tidak mungkin membunuh Ling Han di sini. Karena itu, sebagai orang yang menentukan seperti dia secara alami tidak akan membuang waktu atau kekuatan lagi padanya. Namun, dia marah oleh kenyataan bahwa dia hanya bisa menatap tajam pada orang cabul yang telah mencabuli dirinya, meskipun dia berdiri tepat di depan matanya. Dia adalah seorang permaisuri, penguasa kekaisaran majestik, namun dia sebenarnya tidak bisa berurusan dengan bawahan rendahan. Ini adalah cobaan terakhir, jadi cepat dan mulai. Saya hampir tidak bisa menunggu lebih lama lagi, kata Invincible Paragon Saint. Cepat, cepat. Cepat, jika Anda bisa lulus, saya akan memberi Anda kejutan besar. Permaisuri Luansing tidak ragu-ragu, dan segera menaiki tangga ke tingkat ke-9. Jelas bahwa tujuannya adalah untuk meninggalkan menara ini sesegera mungkin dan kemudian membunuh Ling Han. Ling Han menggelengkan kepalanya. Dari penampilannya, dia tidak punya pilihan selain menggunakan menara hitam. Chapter 1123. Pengadilan terakhir. Tingkat ke-9 adalah tingkat terakhir, dan seperti dengan beberapa tingkat sebelumnya, ada 2 patung batu berdiri di tengah ruangan. Mereka adalah 2 bersaudara, pukul aku, dan aku akan memukulmu. Benar saja, Permaisuri Luansing memilih patung batu pukul saya. Sementara itu, Ling Han memilih patung batu aku akan memukulmu. Ini menyebabkan rasa kesedihan membuncah dalam hatinya. Namun, siapa yang bisa ia salahkan karena belum memiliki 5 pegunungan dan sungai? Siapa yang bisa ia salahkan karena belum mencapai puncak tier sungai gunung? Bagaimanapun, fakta bahwa Permaisuri Luansing benar-benar dapat melewati persidangan ke-8 melalui kekuatan ofensifnya sangat mengejutkan. Ling Han tanpa sadar menoleh. Dia ingin menyaksikan kekuatan permaisuri ini dengan kedua matanya sendiri. Weng, 4 benda langit muncul di belakang punggung Ratu Luansing, masing-masing memancarkan aura yang mendalam dan kuno. Luar biasa, luar biasa. Anda telah mencapai tingkat kesempurnaan untuk tier Sun Moon dan Mountain River tier. Meskipun Anda belum membentuk tubuh surgawi kelima Anda,
kekuatan Anda telah mencapai 9 bintang. The Saint Paragon yang tak terkalahkan tidak bisa tidak memuji Ratu Luansing. Ling Han tertegun. Sang permaisuri sebenarnya sangat berbakat ini. Orang sering mengatakan bahwa jenius bintang 5 hanya ada di legenda. Namun, kekuatan permaisuri ini sudah melampaui 9 bintang. Akibatnya, kecakapan pertempurannya juga melampaui setidaknya 9 bintang. Bahkan, itu bahkan mungkin melampaui lebih dari 9 bintang. Namun, jika seseorang ingin bertarung melawan seseorang yang satu tingkat besar di atas mereka akan membutuhkan kekuatan 10 bintang, bukan kecakapan pertempuran 10 bintang. Dengan demikian, dia masih bukan tandingan para elit di Eternal River Tier, setidaknya tidak sekarang. Namun, masih ada harapan, karena dia dapat membentuk tubuh surgawi lain dan mencapai tingkat kesempurnaan di tingkat tubuh surgawi. Namun, ini sangat aneh, lanjut Saint Paragon tak terkalahkan. Meskipun aku bisa merasakan fakta bahwa kamu seharusnya memiliki 5 pegunungan dan sungai, serta 5 matahari dan bulan, kekuatanmu tidak sekuat yang kubayangkan. Saya adalah orang yang membangun menara ini dan cobaan di dalamnya, dan itu harus mudah dilewati asalkan memiliki kekuatan yang dapat melampaui 8 bintang. Kekuatan Anda jelas dapat melampaui 9 bintang, namun Anda berjuang untuk bahkan lulus uji coba ke-8. Saya bertanya-tanya mengapa itu. The Invincible Paragon Saint tampaknya sangat penasaran. Fakta bahwa bahkan seorang suci seperti dia pun penasaran menunjukkan betapa menakjubkannya rahasia permaisuri Luansing bersembunyi di dalam tubuhnya. Namun, ini semua bisa dimengerti. Permaisuri Luansing tiba-tiba naik ke tampuk kekuasaan 1 juta tahun yang lalu, mendirikan Chaotic Star Majestic Empire dan menaklukkan sepertiga dari tanah di Joint Peace Planet. Namun, sebelum dia menjadi salah satu dari 3 penguasa planet perdamaian bersama, seolah-olah dia tiba-tiba muncul entah dari mana. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Pasti ada rahasia besar yang bersembunyi di balik kebangkitannya yang meteor. Permaisuri Luansing tidak menjawab keingintahuan Paragon Saint yang tak terkalahkan. Dia juga tidak menahan auranya yang dominan. Meskipun dia berdiri di hadapan makhluk yang pernah menjadi orang suci, dia hanya menyalurkan kekuatan tubuh surgawi dan menekankan tangannya ke patung batu. Sebuah jalinan pola-pola surgawi yang saling berjalin muncul di hadapannya. Namun secara kasar, hanya ada 4.000 atau lebih. Memiliki 4.000 atau lebih pola surgawi hanya dapat dianggap sebagai relatif kuat. Namun, itu masih jauh dari puncak tier tubuh surgawi, yang merupakan 9.999 pola surgawi. Memang, permaisuri Luansing masih jauh dari mencapai kekuatan 9 bintang. Apakah orang suci Paragon yang tak terkalahkan mengamati salah? Mungkin Ratu Luansing belum mencapai kekuatan 9 bintang, namun, bagaimana itu mungkin? Meskipun dia adalah The Asteris Checkhead Saint, keterampilan pengamatannya seharusnya tidak selemah ini. Kalau tidak, dia mungkin juga menemukan blok tahu dan memukul dirinya sendiri sampai mati. Jelas bahwa permaisuri Luansing sedang mempersiapkan serangan yang kuat. Aura primal chaos di sekelilingnya berkerumun, dan jubah yang menutupi belakangnya mengepul meskipun tidak ada angin. Rambutnya juga berkibar, dan dia tampak sangat kuat dan menggoda. Mengarahkan pandangan ke dunia, mungkin dia satu-satunya orang yang bisa menggabungkan 2 watak yang sangat berbeda ini dengan begitu sempurna. Adegan apokaliptik melintas di mata permaisuri. Namun, sangat disayangkan wajahnya disembunyikan oleh aura primal chaos, mencegah Ling Han melihat pemandangan ini. Namun, Saint Paragon Invincible jelas bisa melihat melalui aura primal chaos. Dia goyah sejenak sebelum berkata, "Hah, kenapa tiba-tiba aku merasa seperti pernah melihat itu sebelumnya? Namun, saya tidak bisa mengingat di mana saya melihatnya." Ling Han heran, elit tidak akan menderita ingatan yang buruk, karena indera surgawi mereka sangat kuat. Dengan demikian, ingatan mereka luar biasa. Namun, orang suci Paragon yang tak terkalahkan sebenarnya mengatakan bahwa dia tidak bisa mengingat sesuatu. Sudah berapa lama peristiwa itu terjadi? Apakah itu kenangan sejak dia masih kecil? Kalau tidak, begitu seseorang mulai berkultivasi, ingatan mereka pasti tidak akan kabur. Ledakan, permaisuri Luansing menyerang dengan telapak tangannya yang seperti batu giok, dan seolah-olah langit akan runtuh. Meskipun mereka berada di ruang tertutup ini,
masih tampak seolah-olah lubang hitam yang ingin menelan semuanya muncul di atas kepala mereka. Serangannya terlalu kuat. Apakah kekuatan ini yang melampaui 8 bintang? Peng, patung batu pukul saya, jatuh, tetapi tidak dikirim terbang. Haha, kekuatan yang luar biasa, luar biasa, luar biasa, puji suci paragon yang tak terkalahkan. Dia kemudian berbalik ke Ling Han dan berkata, "Berat, giliranmu sekarang." Ling Han merasa sangat jengkel. Satu orang menabrak patung batu, sedangkan satu orang akan tertabrak patung batu. Pengalaman mereka akan sangat berbeda. Dia menghela nafas, dan kemudian berjalan di depan patung. "Aku akan memukulmu. Datang kepadaku." Saya telah menerima kenyataan bahwa saya masih belum mencapai tingkat kesempurnaan untuk tingkat kultivasi saya. Patung batu segera mulai menyerang Ling Han. Peng, peng, peng. Kekuatan ofensif patung batu itu bahkan lebih kuat kali ini. Dan yang bisa dilakukan Ling Han hanyalah melindungi wajahnya yang tampan sambil dipukuli tanpa ampun dan tanpa ampun. Sebuah bola api muncul di hatinya kali ini. Bagaimanapun, ini berbeda dari ketika dia berada di tingkat ke-8. Saat ini, Permaisuri juga mengawasinya dari luar. Namun, Permaisuri Luan Xing tidak memandang rendah dirinya. Bisakah orang biasa menerima pukulan seperti ini? Namun, ini tidak memadamkan niat pembunuhannya. Jam pasir dengan cepat menetes berhenti. Patung, "Aku akan memukulmu," akhirnya berhenti memukuli Ling Han, dan patung itu mundur ke samping dan menjadi tidak bergerak seolah itu hanyalah patung batu biasa. "Di mana hadiah kita? Cepatlah dan mari kita tinggalkan tempat ini," Permaisuri Luan Xing mendesak. Dia tentu saja tidak tertarik pada hadiah itu. Sebaliknya, dia gatal meninggalkan tempat ini sehingga dia bisa membunuh Ling Han. Ling Han buru-buru tersenyum dan berkata, "Tidak perlu terburu-buru, tidak terburu-buru sama sekali. Mengapa kita tidak duduk untuk minum teh?" Hahaha. Sein Paragon yang tak terkalahkan meraung dengan tawa dan berkata, "Baiklah, memang sangat bagus. Seseorang memiliki kemampuan serangan yang paling kuat, dan yang lain memiliki kemampuan pertahanan yang paling kuat. Kalian berdua adalah pasangan yang ideal, pertandingan yang ideal," gumam Ling Han. Kemudian, dia mengangkat suaranya sebagai protes dan berkata, "Oi, oi, oi, jangan katakan hal-hal yang dapat menyebabkan kesalahpahaman." "Hehe, hehehehe," Sein Paragon yang tak terkalahkan tertawa terbahak-bahak. "Oi, apa maksudmu?" tanya Ling Han. The Invincible Paragon Sein terus tertawa untuk beberapa saat sebelum berkata, "Selanjutnya adalah hadiahku untuk kalian berdua." Dia berhenti sejenak, tampaknya bersemangat mendengar pertanyaan Ling Han dan Permaisuri Luan Xing yang penasaran. Namun, atas kekecewaannya, tak satu pun dari mereka menanggapi. FCK, The Invincible Paragon Sein telah dihina, jadi dia hanya bisa melanjutkan, "Aku akan menerima anak kalian berdua sebagai muridku dan membesarkan mereka untuk menjadi orang yang paling kuat di dunia." Puh, Ling Han langsung terbata-bata. Apakah kamu benar-benar terbelakang? Namun, Invincible Paragon Sein tampak sangat bersemangat dan dia berkata, "Ketika kemampuan ofensif yang paling kuat dan kemampuan defensif yang paling kuat bergabung, anak yang mereka ciptakan pasti akan memiliki kedua kemampuan hebat ini. Dengan demikian, anak ini akan menjadi kandidat yang paling cocok untuk menjadi murid saya." Ling Han menggelengkan kepalanya dan berkata, "Oi, oi, oi, berhenti bicara pada dirimu sendiri. Tidak mungkin itu akan terjadi." Sementara itu, niat membunuh yang menghancurkan melonjak dari tubuh Permaisuri Luan Xing. The Invincible Paragon Sein sebenarnya ingin dia punya anak dengan Ling Han? Apakah dia mencari kematian? Haha. "Jika saya ingin kalian berdua memiliki anak, kalian berdua tidak akan punya pilihan selain memiliki anak." Paragon Sein tak terkalahkan tertawa terkekeh, dan melanjutkan, "Kalau tidak, kalian berdua bisa tinggal di sini selamanya. Setiap kali murid saya lahir adalah ketika saya akan membiarkan kalian berdua keluar." FCK. Chapter 1124. Kelahiran muridku. Betapa vulgar dan tak tahu malu. Bukankah dia memaksa orang untuk melacurkan diri?
Bagaimana dia bisa memaksa kita untuk menghasilkan anak? Apakah kamu masih senior? Ling Han bertanya. Bagaimana kamu bisa meminta sesuatu yang begitu vulgar dan tak tahu malu? Ada 3 jenis perbuatan tidak berbakti, tidak memiliki keturunan yang paling parah dari mereka. Aku hanya melakukan yang terbaik untuk kalian berdua, kata Invincible Paragon Saint. Dia memang seorang Saint de Asteris Checkhead. Bagaimana dia bisa tetap begitu benar ketika mengucapkan kata-kata seperti itu? Orang yang tak tahu malu jelas tidak akan mundur hanya dengan beberapa kata. Pikiran Ling Han berputar, dan dia berkata, "Mengapa kamu bersikeras mengambil bayi yang baru lahir sebagai muridmu? Lihat saja kita berdua. Salah satu dari kita memiliki kemampuan ofensif yang paling kuat, sedangkan salah satu dari kita memiliki kemampuan pertahanan yang paling kuat. Mengapa Anda tidak mengajarkan teknik surgawi Anda kepada kami?" Suara Paragon Saint yang tak terkalahkan tiba-tiba menjadi dingin, dan dia berkata, Bisakah kalian berdua dipercaya? Apa? Pernahkah senior ini dikhianati sebelumnya? Dan dia tidak mempercayai siapapun lagi? Aku akan memberitahumu sesuatu, dan semoga ini membuat kalian menyerah. Bagaimanapun, Anda akan menjadi orang tua dari murid saya, sehingga Anda memiliki hak untuk mengetahui tentang hal-hal ini. The Invincible Paragon Saint berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Saya sudah menjadi elit tertinggi yang tak terhitung tahun yang lalu. Namun, saya sering berkultivasi dalam pengasingan untuk mengisi ke tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Saya memiliki 3 murid pada saat itu, namun, untuk menerobos menjadi orang suci, mereka sebenarnya merencanakan untuk melawan saya ketika saya berkultivasi dalam pengasingan. Tindakan mereka menyebabkan saya menderita luka dao yang tidak bisa sembuh. Seperti yang diharapkan, senior ini telah dikhianati sebelumnya, dan karena itulah dia tidak mempercayai orang lagi. Namun, ini bisa dimengerti. Murid tidak seperti siswa, dan dapat dikatakan bahwa murid tidak berbeda dengan anak-anak mereka sendiri. Dikhianati oleh orang-orang yang begitu dekat dengannya secara alami memberinya luka yang dalam. Akibatnya, sangat sulit baginya untuk mempercayai orang lain. Ling Han menyela, "Mengapa mereka bersekongkol melawanmu? Bukankah lebih baik memiliki bimbingan seorang suci? Apa menurutmu Tier kejadian itu mudah dijangkau?" The Invincible Paragon Saint tertawa dengan dingin, dan berkata, "Meskipun ketiga muridku adalah keajaiban di antara keajaiban, peluang mereka untuk mencapai tier Genesis masih kurang dari 1 dalam 100. Mengambil langkah terakhir itu bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh keajaiban biasa. Seseorang juga perlu menemukan peluang yang cukup langka dan memiliki cukup obat-obatan saleh untuk mendukung budidaya mereka. Jika tidak, seseorang hanya akan menghancurkan dirinya sendiri jika mereka mencoba menerobos secara membabi buta. Mereka ingin mencuri hasil kultivasi saya. Meskipun ini tidak bisa membiarkan mereka mencapai tingkat kejadian segera, itu meningkatkan peluang keberhasilan mereka setidaknya 30%. Ini adalah pilihan antara peluang kurang dari 1% dan peluang lebih dari 30%. Daya tarik untuk menjadi orang suci sangat luar biasa, dan tentu saja ada orang-orang yang menjadi ceroboh dan mengambil risiko besar. Bahkan, ada mereka yang akan membunuh tuannya sendiri. Belasungkawa saya, kata Ling Han dengan nyaman. Ekspresi bingung kemudian muncul di wajahnya, dan dia bertanya, "Karena kamu sudah dikhianati oleh murid-muridmu sekali, mengapa kamu masih mencari untuk mengambil murid lain?" Karena ini aku harus mengajar muridku sejak mereka selembar kertas kosong, kata Invagon Paragon Saint. Baik, senior ini menjadi terobsesi untuk menemukan murid yang baru lahir. Aku tidak bisa repot berbicara denganmu lagi. Biarkan kami keluar dari sini, Ling Han berteriak. Tidak masalah, aku akan membiarkan kalian pergi begitu kamu melahirkan muridku, kata Invincible Paragon Saint. Pikirkan saja itu. Suatu hari, anak kalian berdua akan menjadi elit tertinggi yang bisa menyapu galaksi dan alam semesta. Betapa mulianya itu, Ling Han tertawa keras, dan berkata, tidak perlu ada banyak masalah. Suatu hari, saya sendiri akan dapat menyapu seluruh dunia. Saya tidak perlu bergantung pada anak-anak saya, sah Asteristi bocah. Kamu benar-benar dipenuhi dengan kepercayaan diri, bukan? Geram Saint Invincible Paragon.
Kamu sebenarnya mengklaim bahwa kamu dapat menyapu seluruh dunia. Ling Han tersenyum dan berkata, bukankah kamu yang menyebut dirimu orang suci paragon yang tak terkalahkan? The Invincible Paragon Sein dibuat terdiam. Meskipun gelarnya saat ini sedikit di atas, setidaknya dia pernah menjadi orang suci sebelumnya. Tapi bagaimana dengan Ling Han? Identitasku yang sebenarnya adalah Sein Notionless, katanya. Dia mengungkapkan identitas aslinya untuk mencegah Ling Han menggunakan julukannya untuk menyerangnya. Ling Han merenung sejenak sebelum berkata, Senior, sudah begitu lama, jadi mungkin ketiga muridmu sudah meninggal. Mustahil, Sein Notionless segera berkata. Meskipun aku bisa melarikan diri dengan tubuhku yang cacat, asal suciku direnggut oleh ketiga murid pengkhianatku. Dengan bakat mereka, sangat mungkin bahwa mereka semua menjadi orang suci. Saya telah menumbuhkan indera surgawi saya selama ini, dan saya bahkan telah menyingkirkan kekuatan suci saya sedemikian rupa sehingga murid saya akan dapat mewarisinya. Ini juga mengapa saya tidak kembali ke dunia luar begitu lama. Berdasarkan perkiraan saya, hanya beberapa ratus juta tahun telah berlalu, jadi ketiga murid pengkhianat saya pasti masih hidup. Selain itu, kultivasi mereka kemungkinan besar telah mencapai tingkat yang dalam juga. Ling Han merasa bahwa Sein ini telah hidup melalui banyak kesedihan. Dia telah dikacaukan oleh murid-muridnya dalam kehidupan, namun setelah dia meninggal, dia masih memilih untuk menggiling rasa surgawi sendiri untuk menguntungkan muridnya di masa depan. Apakah benar-benar perlu baginya untuk melakukan ini, Senior? Tidak bisakah kamu menjalani kehidupan kedua? Dia bertanya. Bagaimana aku bisa menjalani kehidupan kedua tanpa mendapatkan bunga reinkarnasi, kata Sein Notionless. Namun, hanya satu bunga reinkarnasi yang akan ada di seluruh alam abadi pada suatu waktu. Selain itu, setiap bunga perlu puluhan miliar tahun untuk berbunga. Tak terkalahkan seperti Saint Kings, bahkan mereka hanya bisa mendesah dalam kekecewaan sebelum bunga reinkarnasi yang setengah mekar jika mereka dilahirkan pada waktu yang salah. Bagaimanapun, cukup dengan omong kosong. Cepat dan jadikan murid untukku. Yakinlah, aku tidak akan mengintip. Oi, oi, Ling Han berteriak. Namun, tablet batu itu tidak mengeluarkan suara lagi. Permaisuri Luansing diam-diam mendengarkan dari samping selama ini. Namun, dia mengalihkan pandangannya ke Ling Han sekarang, membunuh niat yang terbakar di matanya. Anda ingin membuat anak bersama saya? Matilah. Sang permaisuri melancarkan serangan ganas ke arah Ling Han. Namun, dia tiba-tiba menemukan bahwa tingkat kultivasinya telah ditekan ke Shattering Void Tier tepat saat serangannya terbang keluar. Bagaimana bisa serangan yang begitu kecil membunuh Ling Han? Hehehe, Brat, saya sudah menekan tingkat budidaya mawar berduri ini. Apa yang kamu tunggu? Suara Sein Notionless pergi ke telinga mereka lagi. Oh tua nakal. Ling Han benar-benar terpana. Orang suci macam apa ini? Dia tidak punya intinya sama sekali. Dia berbalik menghadap permaisuri Luansing, dan mulutnya tanpa sadar terbuka. Tingkat budidaya permaisuri Luansing telah ditekan, dan sebagai hasilnya, aura primal chaos yang menyelimutinya juga mulai menghilang dengan cepat. Penampilannya yang sebenarnya secara bertahap terungkap. Cantik, memikat, murni, mempesona, menggoda. Ling Han tidak bisa menemukan kata sifat tunggal untuk menggambarkan permaisuri Luansing. Ini karena ada campuran kemurnian dan godaan, sikap acuh tak acuh dan daya pikat, dan sifat-sifat lain yang sangat kontras pada wajahnya yang indah dan menakjubkan. Kualitas-kualitas ini seharusnya tidak muncul di wajah satu orang, tetapi ternyata memang demikian. Namun, fitur-fitur ini tidak membuat Empress Luansing tampak aneh. Sebaliknya, mereka mengisinya dengan aura menyihir yang berapi-api seperti api, namun sedingin es. Gagasan kecantikan yang berbeda berkumpul di dalam satu tubuhnya, dan bahkan hati para beku pertapa akan berdebar jika mereka menatapnya. Karismanya sudah melampaui keadaan kecantikan semata. Dalam hal keindahan saja, permaisuri kekaisaran Istana Rock tidak kalah cantik darinya. Bahkan, wataknya bahkan sedikit lebih mulia. Namun, dalam hal daya pikat seseorang terhadap laki-laki, tidak ada orang lain di dunia ini yang bisa menyamai permaisuri ini, setidaknya sampai sekarang.
Ling Han masih belum melihat wanita lain yang sama mencolok dan femininnya dengan permaisuri ini. Tidak heran Eternity Sky Emperor dan Jade Drop Emperor bersedia menyerahkan Majestic Empress mereka untuk menikah. Dia benar-benar cantik yang pantas untuk diberikan bangsanya elit sekuat langit keabadian, dan Kaisar Jatuhkan Giok pasti bisa melihat melalui aura primal chaos yang menyelimuti permaisuri Luan Xing. Dengan demikian, mereka secara alami melihat penampilan aslinya sebelumnya. Bahkan, mereka yang berada di tier tubuh surgawi mungkin bisa semua melihat penampilan aslinya. Menurut desas-desus, menteri kiri dan pejabat lainnya semuanya tidak berani melihat permaisuri Luan Xing ketika menghadiri pengadilan. Dari kelihatannya, mereka takut melakukan tindakan bodoh jika mereka melihat permaisuri terlalu banyak. Namun, level kultivasi dari kecantikan menggoda yang menakjubkan ini sebenarnya telah ditekan sekarang. Selama yang diinginkan Ling Han, dia bisa memaksakan dirinya pada permaisuri ini. Godaan semacam ini, orang apa yang bisa menahan diri? Chapter 1125. Menolak. Permaisuri Luan Xing jelas tahu ini juga. Dia tetap diam. Namun aura primitif dan kuno terpancar dari tubuhnya. Seolah-olah dia akan menghancurkan segel Sein Notionless dan memulihkan kultivasinya yang kuat. Beberapa bayangan ular besar muncul di belakang punggungnya, masing-masing lebih besar dari gunung. Tidak, mereka bahkan lebih besar dari benda-benda langit. Seolah-olah mereka bisa membuka rahang mereka dan menelan seluruh bintang. 9 ular. Anda sebenarnya dari suku 9 ular. Sein Notionless tiba-tiba berteriak. Ada kejutan dan kegembiraan dalam suaranya. Hahaha, tidak heran aura Anda terasa akrab. Anda sebenarnya dari 9 suku ular dongeng. Memiliki garis keturunan seperti ini, dan dengan ajaran saya, murid saya pasti akan menjadi elit nomor 1 di dunia. 9 suku ular, Ling Han merasa sangat jengkel. Dilihat oleh kegembiraan Sein Notionless, suku 9 ular ini mungkin sangat kuat. Namun, dia belum pernah mendengar suku ini sebelumnya. Permaisuri Luan Xing tidak tergerak oleh kata-katanya. Dia hanya terus menyerang pembatasan pada tubuhnya. Jangan sia-siakan kekuatanmu, nona muda. Meskipun Anda memiliki garis keturunan dari 9 ular suku, Anda masih hanya di tier tubuh surgawi. Namun, saya sudah berada di tingkat kejadian. Orang-orang di tingkat kejadian adalah orang suci, dan jurang pemisah antara Anda dan saya terlalu besar untuk diatasi. Saya bisa menekan langit dengan satu pikiran, jadi bagaimana Anda bisa bermimpi untuk membatalkan batasan saya? Permaisuri Luan Xing tidak mau menyerah. Bagaimanapun, dia seorang penguasa, jadi bagaimana mungkin dia turun tanpa melakukan perlawanan? The Notionless Sein dengan sengaja memprovokasi Ling Han, berkata, "Berat, untuk apa berdiri di sana dengan linglung? Cepat dan lakukan dia. Anda tidak tertarik meskipun dia wanita yang sangat cantik? Apakah Anda seorang Kasim?" Ling Han terkekeh, dan berkata, "Mengapa Kasim khawatir ketika Kaisar tidak satu?" Sialan, The Notionless Sein sedikit terangkat. Dia adalah Sein yang perkasa, dan jika bukan karena fakta bahwa dia hanya memiliki sedikit jiwanya yang tersisa, dan jika bukan karena fakta bahwa dia membutuhkan Ling Han untuk bersetubuh dengan permaisuri Luan Xing, apakah dia benar-benar menelan penyalahgunaan seperti itu? Ling Han memandang permaisuri Luan Xing, dan berkata, "Jangan khawatir. Meskipun saya tidak berani mengatakan bahwa saya hanya mencintai seorang wanita, saya bukan seseorang yang akan menjalin hubungan dengan wanita manapun yang saya jumpai." Permaisuri Luan Xing merasa sedikit malu dan jengkel. Dia selalu menikmati posisi yang jauh lebih tinggi daripada yang lain, jadi kapan dia pernah membutuhkan orang lain untuk menunjukkan simpati atau menjadi dermawan terhadapnya? Jika tingkat kultivasinya tidak ditekan, dia akan bisa mengiris Ling Han menjadi serpihan dengan serangan biasa. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan tentang situasi saat ini. Dia tidak bisa membebaskan dirinya dari pembatasan Sein Notionless, jadi dia benar-benar dibelas kasihan Ling Han. Jika Ling Han memaksakan diri padanya, yang bisa dia lakukan hanyalah berusaha menyeretnya ke bawah bersamanya. Berat,
Kamu berbicara cukup keras. Namun, berapa lama Anda bisa bertahan? Bagaimanapun, saya tidak terburu-buru. Saya hanya dapat menghabiskan puluhan atau bahkan ratusan tahun menunggu kalian berdua, kata Notionless Saint. Dia berhenti berbicara setelah ini, dan seolah-olah dia benar-benar akan mengabaikan Ling Han dan Permaisuri Luansing. Suatu hari, 2 hari, 3 hari, waktu berlalu, dan satu-satunya orang di tingkat ke-9 adalah Ling Han dan Permaisuri Luansing, seorang pria yang sendirian dan seorang wanita yang sendirian. Ling Han tidak pernah berpikir bahwa dia adalah contoh yang baik dari orang yang bermoral. Namun, sebagai seorang pria, ada hal-hal yang akan dia lakukan, dan hal-hal yang tidak akan dia lakukan. Tidak peduli seberapa menariknya Permaisuri Luansing, dia pasti tidak akan memaksakan dirinya menjadi wanita lemah. Ini adalah pertanyaan tentang prinsip-prinsip dan ada garis bawah yang tidak akan pernah dilaluinya. Dia hanya berkultivasi setiap hari. Ada sumber kekuatan iblis di tubuhnya, dan esensi kehidupan di makam ini juga sangat kaya. Dengan demikian, kecepatan kultivasinya jelas tidak lambat. Sayang sekali dia tidak bisa memasuki menara hitam. Kalau tidak, kecepatan peningkatannya akan lebih cepat jika dia bisa memahami Dao di bawah pohon reinkarnasi. Meski begitu, dia masih bisa melangkah maju dengan cepat. Kecepatan kultivasinya pasti akan mengejutkan orang lain. 10 hari, 20 hari, 1 bulan, Ling Han dan Permaisuri Luansing keduanya menjaga diri mereka sendiri. Meskipun mereka berada di ruangan yang sama, mereka hampir tidak berbicara sepatah kata pun satu sama lain. Oh, permaisuri diriku yang bangga, Ling Han berseru dalam benaknya. Berapa banyak pengendalian diri yang dia butuhkan untuk tidak menumpangkan tangan padanya. Seh-Asteristi senior, Seh-Asteristi senior, Ling Han berteriak. Seh-Asteristi berat, apa yang kamu panggil aku? Saint Notionless berkata dengan suara marah. Kamu bertingkah tidak benar meskipun kamu sudah tua. Jadi, Anda tentu saja seorang senior yang miskin. Ling Han tersenyum dan melanjutkan. Katakan, Seh-Asteristi senior, di mana yang lain, berkonsentrasilah untuk menjadi mempelai laki-laki yang baik, kata orang suci tanpa ramuan dengan ham. Kenapa kamu peduli dengan yang lain? Jelas bahwa dia sangat tidak senang. Jika bukan karena fakta bahwa ia hanya memiliki gumpalan jiwanya yang tersisa, mungkin bahkan ia akan tertarik pada wanita 9 ular. Sepertinya aku tidak akan bisa pergi dalam waktu dekat. Bantu saya memberitahu teman-teman saya bahwa mereka dapat pergi dulu dan tidak khawatir tentang saya, kata Ling Han. Kenapa aku harus bertindak sebagai utusanmu? Saint Notionless berkata dengan tidak senang. Dia telah menjadi orang suci sebelumnya, namun dia benar-benar harus menyampaikan pesan untuk seorang junior sekarang, ini jauh di bawahnya. Ling Han tertawa keras, dan berkata, kaulah yang membutuhkan bantuan saya sekarang. Bukankah wajar bahwa Anda juga membantu saya melakukan beberapa hal sepele? Bagaimanapun, ini adalah masalah antara Anda dan saya, jadi mengapa menyeret orang yang tidak terkait lainnya ke dalam masalah? Seh-Asteristi bocah, Saint Notionless bergumam. Baik, aku akan menyampaikan pesanmu kepada wanita itu. Cek. Siapa yang akan berpikir? Anda sebenarnya adalah suami yang loyal. Ling Han tidak berpikir bahwa dia sangat setia. Dia tidak memaksakan dirinya pada Ratu Luansing, karena dia tidak akan pernah memaksakan diri pada orang lain. Selain itu, apa yang akan dia lakukan di masa depan jika dia benar-benar memaksakan dirinya untuknya? Apakah Permaisuri Luansing adalah tipe wanita yang akan menjadi lemah dan patuh setelah diperkasterisa oleh seseorang? Tidak mungkin. Pada saat itu, hanya satu dari mereka yang dapat bertahan meskipun Permaisuri Luansing ingin membunuhnya sekarang. Ini bukan konflik yang tidak dapat diselesaikan. Namun, jika dia akhirnya memaksakan diri padanya, konflik mereka akan benar-benar menjadi konflik yang hanya akan berakhir dengan kematian salah satu dari mereka. Permainan menunggu terus berlanjut. 2 bulan lagi berlalu, dan Ling Han mencapai tahap puncak dari ekstrim yang tinggi. Terobosannya ke tingkat kultivasi berikutnya sudah dekat. Ini adalah kesempatan yang telah dinanti-nantikan memanggil kesengsaraan surgawi. Surga tidak terbatas dan bumi sangat luas. Di antara mereka, kesengsaraan surgawi adalah yang terbesar.
Kesengsaraan surgawi tidak akan memengaruhi orang yang tidak terkait, namun ruang tertutup ini pasti akan hancur berantakan. Pada saat itu, Ling Han akan dapat menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Bagaimanapun, dia tidak bisa memahami Dao di bawah pohon reinkarnasi, jadi butuh waktu terbaik untuk menyelesaikan langkah terakhir ini. Gemuruh. Bahkan para orang suci di tingkat kejadian tidak dapat menghalangi kekuatan luar biasa dari kesusahan surgawi. Thunderclouds muncul di langit dan mulai memberikan hukuman brutal mereka. The Notionless Saint mendongak kaget dan berkata, "Seh Asteristi Brat, pil surgawi apa yang telah kamu ambil? Bahkan belum 1 tahun berlalu, namun Anda sudah beralih dari tahap akhir dari ekstrim tinggi ke tahap puncak. Bahkan, Anda sudah siap untuk maju ke level sempurna, maju dari tahap akhir ekstrim tinggi ke tahap puncak ekstrim tinggi dalam waktu kurang dari setahun tidak terlalu mengejutkan. Bagaimanapun, ini bisa dicapai selama seseorang memiliki cukup harta karun. Namun, apakah Heavenly Dao sesuatu yang bisa dipahami dengan mudah? The Notionless Saint tidak tahu tentang sumber kekuatan iblis dalam tubuh Ling Han. Meskipun hanya ada sedikit sisa yang tersisa, itu masih lebih dari cukup untuk membantu Ling Han menerobos ke tahap puncak tier sungai gunung. Jadi itu yang kau rencanakan, Anda ingin meminjam kekuatan kesusahan surgawi untuk menghancurkan ruang tertutup yang saya buat ini? Saint Notionless tertawa kecil, dan berkata, "Brat, kau benar-benar meremehkan aku." Ledakan, sebuah sambaran petir melesat ke arah Ling Han. Ling Han bersiap untuk menghadapi kesusahan surgawi. Tidak ada pemikiran lain yang mengalir dalam benaknya saat ini, dan dia secara aktif menghancurkan tulang-tulang surgawi di dalam tubuhnya. Dia akan menerima baptisan kesusahan surgawi. Permaisuri Luan Xing mundur ke samping untuk menonton. Meskipun kilat surgawi terus mengguntur, seseorang tidak akan tersapu dalam kesusahan surgawi selama mereka tidak secara aktif melancarkan serangan ke arahnya. Tentu saja, kesengsaraan surgawi masih akan memperluas serangan ke arahnya jika Ling Han menyerangnya dan dia membalas. Fisik Ling Han jelas telah mencapai ketangguhan logam godly tingkat 4, jadi bagaimana tulang-tulang salehnya hancur oleh petir surgawi begitu mudah? Chapter 1126. Jangan seperti itu, mungkinkah itu? Ling Han menghancurkan tulang-tulangnya yang saleh sendiri? Ini adalah satu-satunya kemungkinan yang bisa dipikirkan Permaisuri Luan Xing. Namun, mengapa Ling Han melakukan ini? Dia baik-baik saja, jadi apa gunanya menghancurkan tulang-tulang salehnya sendiri? Orang harus menyadari bahwa ketangguhan tulang godly Ling Han sudah setara dengan logam godly tingkat 4. Dapat dikatakan bahwa ia memiliki kemampuan untuk melewati kesengsaraan surgawi yang berbaring. Apakah dia mengencangkan tulang-tulang salehnya? Dia terkejut dan kemudian tertegun. Jika tulang ketuhanannya menjadi lebih kuat, seberapa anehkah kemampuan pertahanannya menjadi? Tentu saja, bahkan kemampuan bertahan setara dengan level 5 godly metal sama lemahnya dengan kertas di depannya. Namun, berdasarkan tindakan Ling Han, jelas bahwa kemampuan defensifnya akan terus tumbuh dengan tingkat kultivasinya. Itu akan terus tetap sedikit lebih kuat dari tingkat budidaya yang sebenarnya. Ini adalah gagasan yang menakutkan. Pria yang datang dari dunia kecil ini, kenapa dia memiliki kemampuan yang begitu menakjubkan? Apakah dia juga dari beberapa suku surgawi kuno? Sialan, The Notionless Saint juga bersumpah dengan terkejut. Tingkat kultivasinya bahkan lebih tinggi dari Permaisuri Luan Xing, dan dia juga hidup lebih lama darinya. Namun, dia belum pernah mendengar tentang tubuh aneh seperti itu sebelumnya, apalagi yang terlihat. Dia awalnya berpikir bahwa fisik Ling Han yang kuat adalah akibat dari dia menelan beberapa harta yang tak ternilai. Dengan kata lain, fisiknya yang menjadi begitu kuat hanyalah peristiwa sekali saja. Sekarang, bagaimanapun, dia menyadari bahwa itu sebenarnya bisa tumbuh lebih kuat seiring dengan tingkat budidaya Ling Han. Apakah bocah ini juga dari beberapa klan besar? Saint Notionless merasa seolah-olah sedang bermimpi. Memiliki seseorang dengan garis keturunan 9 ular suku muncul sudah merupakan peristiwa langka. The Nine Snake Tribe adalah suku surgawi kuno, dan mereka sudah hilang dari alam abadi. Namun,
Bakat luar biasa Ling Han jelas tidak lebih lemah dari Empress Luanxing. Apakah dia juga keturunan dari beberapa suku surgawi kuno? Ketakjuban Saint Notionless secara bertahap digantikan oleh kegembiraan. Jika keturunan dua suku surgawi kuno kawin, seberapa berbakatkah keturunan mereka? Keturunan seperti itu belum pernah muncul sebelumnya, bahkan di masa lalu kuno. Ini karena populasi suku-suku surgawi kuno ini jumlahnya terlalu sedikit. Meskipun ada beberapa keajaiban dari suku-suku ini di masa lalu, tidak ada dari mereka yang akhirnya menikah satu sama lain. Aku tidak sabar untuk melihat hasilnya, dia bergumam pada dirinya sendiri. Ling Han meremukkan tulang-tulangnya yang saleh dan menerima emosi yang ditawarkan oleh kesusahan surgawi. Pada saat yang sama, ia juga terus menyalurkan gulir surga yang tidak dapat dihancurkan saat ia meningkatkan tingkat kultivasinya ke ketinggian yang lebih besar. Kesengsaraan surgawi tidak ada artinya bagi Ling Han, dan tujuan terpentingnya adalah untuk meredam tulang-tulangnya yang saleh. Tidak ada lagi yang harus dia lakukan. Jadi dia memutuskan untuk mengambil pedang iblis surgawinya. Karena pedang ini dapat meningkatkan kualitas melalui menelan logam surgawi, mungkin itu juga akan menerima beberapa manfaat dengan menjadi marah oleh kesengsaraan surgawi. Waktu setengah hari dengan cepat diakali. Ling Han mengedarkan setetes true fluid yang tidak bisa dihancurkan dan memperbaiki tulang-tulangnya yang saleh. Meskipun ia berada di alam tertutup, ki spiritual surga dan bumi masih melonjak ke dalam tubuhnya dan mengkonsolidasikan yayasan Dao-nya. Dikombinasikan dengan esensi kehidupan yang kaya di makam, ia secara alami dapat memulihkan semua vitalitasnya. Auranya berkerumun dengan penuh semangat, menunjukkan kegembiraan vitalitasnya. Ling Han turun dari langit dan menyelinap ke baju ganti baru. Pakaian lamanya secara alami telah dihancurkan menjadi debu oleh serangan kekerasan kesusahan surgawi. Dia sedikit mengerutkan kening saat dia menatap langit. Ini karena ruang ini sebenarnya terus tumbuh bahkan di bawah serangan kesengsaraan yang ganas. Ruang ini telah meluas ke ukuran yang cukup besar baginya untuk menjalani kesusahan besar, yang pada dasarnya mencegah yang terakhir untuk menghancurkannya. Seperti yang diharapkan dari Saint. Ini adalah kemampuan yang bahkan tidak bisa dia pahami. Asteris bocah, siapa yang akan berpikir? Kamu berhasil mengejutkanku lagi? The Notionless Saint tertawa terbahak-bahak dan berkata, ketangguhan fisikmu mungkin setara dengan level 5 Godly Metal sekarang. Apakah aku benar? Ling Han tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikan ini dari Saint. Meskipun Saint ini sudah mati, dan hanya memiliki sedikit jiwanya yang tersisa. Dia dengan hati-hati memeriksa tubuhnya sebelum menjawab, belum. Itu jauh lebih kuat dari logam godly level 4, tapi masih ada jarak sebelum itu bisa mencapai status logam god level 5. Mungkin Ling Han perlu membentuk gunung dan sungai kelima dan melewati kesengsaraan surgawi yang lain sebelum tulang-tulang ketuhanannya dapat ditempa oleh ketangguhan logam 5 tingkat surgawi. Cepat dan jadikan aku murid, Saint Notionless berteriak dengan antusias. Aku hanya akan mengabaikanmu, kata Ling Han. Dia duduk dan terus berkultivasi. Meskipun Notionless Saint masih memiliki kekuatan yang luar biasa, hanya menjadi kuat saja tidak ada gunanya ketika berhubungan dengan dan menghasilkan anak-anak. Dia berpunuk dan berkata, apakah kalian berdua ingin tinggal di sini selamanya? Tempat ini baik-baik saja, kata Ling Han sambil tersenyum. Ini kaya dengan esensi kehidupan, dan itu membuatnya sempurna untuk kultivasi. Dia secara alami tidak akan mundur. Kami akan menunggu dan melihat. Saint Notionless menghilang dalam kemarahan. Waktu berlalu. 3 bulan, 9 bulan, 1 tahun. Ling Han dan Ratu Luanxing sudah terjebak di menara ini selama setahun penuh. Meskipun ini adalah jumlah waktu yang tidak signifikan bagi dewa, fakta bahwa kurungan mereka dapat meluas ke beberapa dekade, berabad-abad, dan bahkan ribuan tahun membuat ini semakin tak tertahankan. Budidaya Ling Han sudah melesat ke tahap puncak tingkat sempurna dari tier sungai mountain. Langkah selanjutnya adalah membentuk 5 pegunungan dan sungai, atau naik ke Sun Moon tier dan menginjakan kaki di tingkat budidaya yang sama sekali baru. Namun, kesabaran Notionless Saint sudah mulai menipis. Dia mengeluarkan peringatan lain melalui loh batu,
dengan mengatakan, "Waktuku terbatas. Kalian berdua telah memaksaku untuk melakukan ini. Oi, 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 kamu tidak akan membunuh kami kan? Juga, bagaimana waktu Anda terbatas? Bukankah kamu sudah mati?" Ling Han berkata sambil tertawa. Saya memperbaiki indera surgawi saya sendiri, jadi bagaimana saya bisa bertahan lebih lama?" Suara Notion Le Sein terdengar dingin, dan dia berkata, "Karena kamu tidak mau mengambil inisiatif, aku tidak punya pilihan selain memaksa gadis kecil itu untuk mengambil inisiatif." Ledakan, aura permaisuri Luan Xing tiba-tiba menjadi sangat menakutkan. Dalam sekejap ini, dia memulihkan kultivasinya sebagai elit Heavenly Body Tier. Namun, Ling Han tidak percaya ini menjadi kabar baik. Justru sebaliknya, sebenarnya. The Notion Le Sein telah mengeluarkan ancaman seperti itu, jadi dia pasti tidak memiliki hal yang baik dalam pikirannya. Penampilan permaisuri Luan Xing sekali lagi diselimuti oleh aura primal chaos. Tubuhnya juga berkilauan karena menjadi sebagian tersembunyi dan sebagian terlihat, meskipun itu masih menakjubkan dan mempesona seperti biasa. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Ling Han, dan Ling Han merasa seolah-olah dia dikunci oleh serigala, meskipun dia tidak bisa melihat mata indahnya yang menakjubkan. Perasaan ini bukanlah kelinci yang dikunci oleh serigala yang lapar. Sebaliknya, itu adalah serigala jantan yang dikunci oleh serigala betina yang panas. "Asteristi senior, apa yang kamu lakukan?" Ling Han bertanya dengan kaget. "Hehe, aku hanya membuatnya panas," kata Sein Notionless sambil tertawa. "Oke, pekerjaanku di sini sudah selesai. Aku akan pergi sekarang dan meninggalkan kalian berdua untuk bersenang-senang." "Old Ba Asteris Ngan. Berhenti tepat di tempat Anda, Peng." Permaisuri Luan Xing melompat sebelum Ling Han bahkan bisa menyelesaikan kalimatnya. Dia memeluknya dengan erat, dan seperti macan tutul betina yang panas, mencoba mendorongnya dengan paksa ke tanah. Tidak, tidak, tidak. Dia lebih seperti ular cantik yang melingkari tubuhnya. "Oi, oi, oi, aku sudah menahan diri, jadi tidak bisakah kau menunjukkan pengekangan juga?" Ling Han mencoba yang terbaik untuk membebaskan diri dari permaisuri Luan Xing saat dia berbicara, namun itu sia-sia meskipun dia sudah mencapai tingkat sempurna dari tier Sungai Mountain. Lagi pula, bagaimana dia bisa melawan lawan yang berada di tier tubuh surgawi? Permaisuri Luan Xing mengerang pelan. Tidak ada alasan untuk ini, namun erangannya dipenuhi dengan rayuan menyihir yang menyebabkan panas bernasu menyebar ke seluruh tubuh Ling Han. Permaisuri Luan Xing adalah wanita cantik yang bisa mengaitkan jiwa pria hanya dengan sekali pandang. Bahkan kecantikan Sui Yanyu dikalahkan olehnya. Dia seperti gadis desa sebelum permaisuri Luan Xing. Laki-laki apa yang bisa menolak kecantikan yang begitu menakjubkan? Terutama ketika dia secara aktif meminta untuk diambil. Ling Han mengertakkan gigi. Meskipun dia bermimpi menangkap dan memukul permaisuri setelah dia mencapai kultivasi tertinggi, itu hanya mimpi. Mengambil keuntungan dari orang lain ketika mereka lemah bukanlah apa yang seharusnya dilakukan pria. Permaisuri Luan Xing sudah mulai mencium Ling Han. Dia terus mencari bibirnya, dan ketika dia tidak bisa menemukannya, dia hanya akan menciumnya di tempat lain. Di tempat lain, Ling Han benar-benar ingin menamparkan dirinya sendiri. Dia benar-benar mencoba melarikan diri dari keindahan yang menakjubkan dalam panas. Apakah dia terbelakang, meninggal dunia, sepotong besar pakaiannya dirobek. Bahkan, senjata ganasnya hampir terungkap. Akankah Han kecil ditangkap oleh permaisuri? Chapter 1127. Prinsip. Betapa tidak amannya, kamu adalah permaisuri yang perkasa, jadi bagaimana kekuatan tekadmu bisa begitu lemah? Hati Ling Han berdebar kencang di dadanya. Dia adalah kecantikan yang menakjubkan yang bisa mengaitkan hati seorang pria dengan sosok tanpa cacatnya dengan satu tatapan. Kembali ketika dia belum melihat wajahnya, gambar sosoknya masih akan melayang ke pikirannya dari waktu ke waktu. Sekarang, bagaimanapun, dia benar-benar melemparkan dirinya ke arahnya. Selain itu, dia bahkan mengizinkannya untuk menyaksikan penampilan aslinya.
Seberapa menggoda ini, Ling Han mencoba melawan, namun tangannya tanpa sadar meraih payudaranya yang menggairahkan lagi. FCK, kenapa aku meletakkan tanganku di sana? Pasti karena mereka target yang terlalu besar. Saya menjangkau tanpa tahu. Begitu besar, begitu tegak, sangat lembut, sangat melenting. Ling Han menelan ludah dengan susah payah. Dia akhirnya bisa mengalami sensasi luar biasa kali ini. Dia menggelengkan kepalanya dengan kuat. Sekarang bukan saatnya untuk memikirkan hal-hal seperti itu. Meninggal dunia, sang permaisuri tidak bisa menahan diri lagi, dan dia mulai merobek lebih banyak pakaian Ling Han. FCK, FCK, FCK. Ling Han mengutuk dalam benaknya. Tubuhnya menyala, dan dia menghilang ke menara hitam. Pandangan bingung melintas di mata Empress Luan Xing saat tubuh Ling Han tiba-tiba lenyap dari pelukannya. Reaksinya sedikit lamban di bawah pengaruh nasunya. Hah, suara orang suci tanpa suara terdengar lagi, dan dia berkata, alat tata ruang itu tidak mungkin, bahkan jika dia bersembunyi di alat dewa tata ruang, alat dewa tata ruang itu sendiri seharusnya tidak menghilang. Seperti yang diharapkan, kakek tua itu tidak pergi. Ling Han menggerutu di menara hitam. Kemudian, dia merasakan dorongan kuat untuk menamparkan wajahnya. Keindahan yang menakjubkan telah secara aktif melemparkan dirinya ke arahnya. Namun dia sebenarnya bersembunyi di menara hitam. Apakah dia punya perasaan untuk permaisuri Luan Xing? Ling Han harus mengakui bahwa pesona permaisuri ini sudah melampaui segalanya. Bahkan hatinya akan berdebar gembira setiap kali dia melihatnya. Namun, dia benar-benar melarikan diri dari pelukannya begitu saja. Hanya memikirkan hal ini membuatnya merasa seperti orang munafik. Dia jelas-jelas bernafsu terhadapnya. Jadi mengapa dia bertingkah seperti orang suci? Aku tidak bertingkah seperti orang suci. Hanya saja, aku akan merasa bersalah dan menyesal jika aku menerimanya seperti itu. Selain itu, tujuan saya adalah mencapai puncak kultivasi. Jika ada kelemahan dalam pikiran saya pasti akan terpengaruh ketika saya mencoba memahami Dao Surgawi di masa depan. Mungkin bahkan bisa menyebabkan kematian saya. Prinsip saya adalah mempertahankan hati nurani yang jelas. Karena itu, ada garis yang tidak bisa saya lewati. Dengan pemikiran ini, emosinya berangsur-angsur tenang. Itu juga karena alasan inilah ia memilih untuk mengekspos rahasia menara hitam daripada menyerah dalam menghadapi nafsu dan kusutnya dengan permaisuri Luan Xing. Menara kecil tiba-tiba muncul di sampingnya, dan berkata, kamu bisa memberitahu orang itu bahwa aku punya cara untuk bereinkarnasi padanya. Ling Han linglung sejenak. Kemudian, dia hampir melompat marah, berteriak, mengapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Dia telah terperangkap di tempat ini selama hampir 2 tahun. Pertama, kamu tidak bertanya. Kedua, Anda juga tidak memasuki menara hitam. Saya pikir Anda menikmati waktu Anda dengan permaisuri itu dan tidak ingin pergi. Menara kecil berkata dengan tenang. Bung ini, Ling Han bergumam dalam benaknya. Namun, dia tidak bisa membantu tetapi merenungkan tindakannya. Dia tetap jujur selama 2 tahun ini. Apakah dia puas dengan situasinya saat ini karena pesona permaisuri Luan Xing yang tak tertahankan? Dia heran saat menyadari ini. Pesona permaisuri terlalu luar biasa itu sangat kuat sehingga dia telah terpengaruh tanpa menyadarinya. Ling Han mengumpulkan pikirannya dan berkata, Pak tua itu hanya memiliki gumpalan jiwanya yang tersisa. Selain itu, ia memperhalus perasaan surgawi sendiri dan membawa dirinya lebih dekat ke kematian. Namun, Anda mengatakan bahwa Anda masih bisa menyelamatkannya. Benar. Menara kecil selalu jujur dengan kata-katanya. Dikatakan, pohon reinkarnasi dapat membantunya mempertahankan sisa-sisa jiwanya. Terlebih lagi, ketika Anda membuka tingkat Black Tower berikutnya, dia akan dapat mengumpulkan kekuatan dari 5 elemen dan membentuk tubuh 5 elemen. 5 elemen tubuh, kedengarannya sangat buruk, kata Ling Han. Katakan padanya bahwa menempa tubuh 5 elemen adalah tindakan melawan langit. Itu akan menyebabkan kesengsaraan abadinya terjadi 10 kali lebih sering. Kesengsaraan abadi, Ling Han bertanya. Apakah aku harus menjawab semua pertanyaanmu? Menara kecil dibantah. Kemudian, itu menjawab pertanyaannya sendiri, dan berkata, tidak, jadi, jangan buang waktu saya yang berharga lagi.
saya harus terus memperbaiki menara hitam. Jika bukan karena fakta bahwa saya ingin Anda menjadi lebih kuat, saya bahkan tidak akan keluar untuk berbicara dengan Anda. Tuan yang merepotkan. Saya perlu mengurus semuanya untuknya. Tubuhnya perlahan menjadi transparan dan menghilang saat berbicara. FCK, apakah Anda pernah memperlakukan saya seperti tuanmu? Ling Han bergumam. Dia tenang dan mengumpulkan pikirannya. Siu, dia keluar dari menara hitam dengan cepat. Erangan menggoda-menggoda ke telinganya, dan dia segera ditarik ke pelukan Ratu Luansing. Permaisuri ini tidak mengaktifkan pola surgawi sementara memeluknya saat itu. Dengan kata lain, dia tidak menahannya menggunakan niat bela dirinya dan karena itulah dia mampu bersembunyi di menara hitam. Namun, pola surgawinya diaktifkan kali ini, dan Ling Han benar-benar tertahan. Asteristi senior, tidakkah kamu ingin membalas dendam? Dia berteriak dengan panik. Apa kamu tidak ingin kembali ke Genesis level? Anda melihat saat itu, bukan, saya juga punya rahasia yang mencengangkan. Saya dapat membantu Anda membentuk tubuh 5 elemen, namun, masalahnya adalah bahwa Anda harus menghadapi kesengsaraan abadi 10 kali lebih sering. Apa? Ada sedikit kejutan murni dalam suara Saint Notionless, dan dia berkata dengan emosional, "Berat, apa yang kamu katakan benar? Jika dia bisa hidup terus, dan jika dia bisa membalas dendam dengan kedua tangannya sendiri, mengapa dia masih bisa memperbaiki buah kultivasinya sendiri dalam persiapan untuk orang lain? Tentu saja itu benar. Lepaskan tekniknya dulu," Ling Han berteriak. "Hehe, kamu benar-benar anak yang aneh," komentar Notionless Saint. "Baik, aku tertarik untuk mendengar idemu." Permaisuri Luansing tiba-tiba berhenti bergerak. Namun, dia juga kehilangan semua kekuatannya, dan dia segera jatuh ke pangkuan Ling Han. Ling Han sibuk berusaha membebaskan diri dari pelukannya ketika dia mengambil inisiatif saat itu. Sekarang setelah dia terdiam, dia dapat dengan jelas merasakan betapa lembut, betapa panas, dan betapa lenturnya tubuhnya. Mulutnya langsung menjadi kering ketika dorongan primer mengalir dalam dirinya. Perasaannya saat ini membuktikan perkataan itu benar. Seorang selir lebih baik daripada seorang istri, seorang kekasih lebih baik daripada seorang selir, dan seorang kekasih yang tak terjangkau lebih baik daripada seorang kekasih yang bisa dicapai. Dia telah menolaknya ketika dia membuka diri kepadanya, dan sekarang setelah semuanya berakhir, hatinya menjadi gatal karena keinginan. Ling Han buru-buru mengambil napas dalam-dalam. Dia menggunakan semua tekadnya untuk menempatkan permaisuri Luansing ke samping, dan dia berkata, "Stiti senior, aku akan membawamu ke suatu tempat. Jangan melawan." Omong kosong. Saya bisa memalsukan spatial gatul sendiri, jadi tentu saja saya mengerti konsep ini, kata Notionless Saint. Namun, sisa-sisa jiwaku telah menekan bawah tanah selama ini. Itu ditekan menggunakan kekuatan surga, dan setelah itu menjadi terbuka, saya akan dibiarkan dengan hanya dua pilihan: menggabungkannya ke dalam tubuh orang lain, atau membuatnya menghilang dan menghilang. Mustahil bagi jiwaku untuk kembali ke bawah tanah. Jadi, kamu sebaiknya tidak berbohong padaku. Kalau tidak, aku pasti akan membunuhmu sebelum aku menghilang. Ling Han melambaikan tangannya, dan berkata, "Jangan khawatir, jangan khawatir. Aku tidak akan memberimu alasan untuk membunuhku." "Baiklah, aku keluar sekarang." Saint tanpa perasaan adalah orang yang menentukan, dan tiang-tiang di menara langsung menyala. Bola cahaya putih melayang ke visi Ling Han. Ling Han melepaskan akal surgawi dan melilitkannya ke bola cahaya ini. Siu, dia memasuki menara hitam dengan bola cahaya putih. Chapter 1128. Kesengsaraan abadi. "Apa?" Bola cahaya putih langsung berteriak takjub setelah memasuki menara hitam. Tentu saja, seruan ini sebenarnya hanyalah fluktuasi indera surgawi seseorang. Saint yang tak bernafsu telah kehilangan tubuhnya sejak lama, karena itu, dia tidak dapat berbicara dengan keras. "Berat, bagaimana ruang di dalam perangkat dewa tata ruang Anda begitu besar? Ini hampir seperti dunia asli." Jika Saint ini masih memiliki tubuh fisik,
dia pasti akan menggapai-gapai karena kaget, bersemangat sampai hampir pingsan. Pada saat ini, Notionless Sein akhirnya percaya bahwa Ling Han memiliki kemampuan untuk membantunya mereformasi tubuhnya dan memberinya kesempatan hidup kedua. Bagaimanapun, dia akan membutuhkan bunga reinkarnasi jika dia ingin bereinkarnasi. Namun, bunga ini hanya akan mekar setiap 10 miliar tahun sekali. Sangat sulit untuk mendapatkannya, bahkan untuk orang suci. Meskipun tidak ada banyak orang suci, alam abadi sangat luas, yang berarti jumlah absolut orang suci sebenarnya tidak terlalu rendah. Karena itu, seberapa kuat kompetisi untuk bunga reinkarnasi, namun, dia tertegun setelah melihat ruang di dalam alat Dewa Tata Ruang Ling Han. Dia juga bisa memperbaiki alat dewa spasial, namun bahkan jika dia memberikan upaya terbaiknya, dia hanya akan bisa memperbaiki satu dengan ruang internal yang setara dengan istana kekaisaran. Jika dia memperbaiki yang lebih besar, ruang di dalamnya akan menjadi sangat tidak stabil dan menghadapi ancaman runtuh setiap saat. Ini ada hubungannya dengan jalan yang ditempuh seseorang setelah mencapai tingkat kejadian. Meskipun mereka semua adalah orang suci, jurang pemisah antara mereka yang berada di ekstrim rendah, ekstrim sedang, dan ekstrim tinggi pada dasarnya tidak dapat diatasi. Ling Han memimpin Sein Notionless ke pohon reinkarnasi, dan berkata, rasa surgawi Anda tidak akan layu di sini. Bahkan, itu bisa dipupuk. Ketika saya menjadi lebih kuat, saya akan mengumpulkan kekuatan dari 5 elemen dan membantu Anda membentuk tubuh baru. Bola cahaya putih yang Sein Notionless melilit salah satu cabang dari pohon reinkarnasi. Dia merasakannya sejenak sebelum berseru, itu benar, perasaan surgawi saya sebenarnya dapat dipupuk. Surga, mungkinkah ini, pohon reinkarnasi, meskipun bunga reinkarnasi itu berharga, setidaknya akan mekar setiap 10 miliar tahun. Dengan kata lain, itu dapat diperoleh dalam 2 generasi orang suci. Namun, bagaimana dengan pohon reinkarnasi? Ini adalah pohon aneh yang orang anggap sebagai bukan dari dunia ini. Selain itu, dibutuhkan 12 triliun tahun untuk mencapai kedewasaan. 12 triliun tahun. Konsep macam apa ini? Di hadapan pohon reinkarnasi. Bahkan orang suci hanya bisa mengakui bahwa mereka adalah junior. Umur mereka bahkan tidak 1/10 dari pohon reinkarnasi. Suara Santo yang tidak bernasu bergetar ketika dia bertanya, "Brat, harta dan harta karun Sein King mana yang kamu terima?" Orang-orang di tingkat kejadian disebut sebagai orang suci. Mereka yang berada di ekstrim rendah disebut sebagai sains kecil, mereka yang di ekstrim menengah sebagai Sein suci, mereka yang di ekstrim tinggi sebagai sains besar, dan mereka yang pada tingkat yang sempurna sebagai Sein Kings. Meskipun mereka semua adalah orang suci, setiap peningkatan level minor di Genesis Tier sangat sulit. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar orang suci hanya akan pernah mencapai tingkat Sein kecil, bahkan sampai kematian mereka. Mereka masih jauh untuk mencapai level Sein sedang. Sein Notionless adalah salah satu dari sains kecil ini. Dia seperti semut dibandingkan dengan Sein King. Ling Han tersenyum, dan bertanya, "Senior, apakah kamu senang dengan tempat ini?" "Iya, ya tentu saja." Orang suci yang tidak bernoda berada di atas bulan dengan gembira. Dia akhirnya bisa membalas dendam untuk dirinya sendiri. Lagi pula, siapa yang mau mengandalkan orang lain jika tidak perlu? Selain itu, ia bisa hidup dan bahkan memulihkan kultivasi masa lalunya. Ini tentu saja membuatnya semakin senang. "Jadi, bisakah kamu membiarkan kami keluar sekarang?" Ling Han bertanya. "Tentu saja," Sein Notionless menjawab tanpa ragu-ragu. "Oh, itu benar. Apa kesengsaraan abadi?" Ling Han tiba-tiba bertanya. Sein Notionless tersendat sejenak sebelum berkata, "Kamu bernegosiasi dengan saya tanpa tahu apa tribulasi abadi?" Ling Han tersenyum, dan berkata, "Ada roh alat di alat dewa ini, dan itu memberitahu saya tentang keberadaan seperti itu. Saya hanya mengulangi kata-katanya." Notionless Sein percaya pada kemampuan Ling Han untuk memberinya kesempatan hidup baru bahkan lebih setelah mendengar kata-kata ini. Ini karena orang akan berbohong. Tetapi dia belum pernah mendengar alat roh berbohong sebelumnya. Dia merenung sejenak, dan berkata, orang-orang suci memiliki kemampuan untuk membentuk dunia baru. Namun, juga karena ini kami memohon kecemburuan surga. Karena itu,
Kita akan menderita dari apa yang disebut kesengsaraan abadi setiap 100 juta tahun sekali. Ini adalah kutukan dari surga dan bumi, dan itu membawa bencana besar, penyakit besar, atau bahkan kesusahan surgawi. Bahkan mungkin orang suci akan mengalami kemalangan besar dan bertemu pembunuh dan semacamnya. Jika kamu bersembunyi dan menghindari kesengsaraan abadi, yang berikutnya yang tiba setelah 100 juta tahun akan menjadi lebih menakutkan. Selain itu, kesengsaraan abadi tidak pernah berakhir. Mereka akan terus berdatangan sampai seseorang tidak memiliki kemampuan untuk menolak mereka lagi. Pada saat itu, seseorang akan mati, bahkan jika mereka masih belum mencapai akhir masa hidup mereka. Hanya dengan menjadi lebih kuat seseorang akan dapat terus membubarkan ancaman yang ditimbulkan oleh kesengsaraan abadi. Kesengsaraan abadi seperti cambuk yang tanpa henti menekan Anda untuk tumbuh lebih kuat. Ling Han heran. Orang-orang suci tampak seperti tokoh-tokoh yang menjulang tinggi yang tidak terkalahkan di seluruh dunia. Namun mereka sebenarnya harus menderita melalui kutukan semacam itu. Tidak heran ada begitu sedikit orang suci. Setelah menjadi orang suci, maju ke depan langkah lain sama sulitnya dengan melampaui surga. Namun, immortal tribulation akan tiba sekali setiap 100 juta tahun, terlepas dari apakah seseorang telah tumbuh lebih kuat atau tidak. Jika seseorang tidak menjadi lebih kuat, mungkin mereka akan beruntung dan melewati kesengsaraan abadi. Namun, mereka pasti akan dibunuh oleh yang berikutnya. Jadi, budidaya seperti mendayung perahu di hulu. Jika Anda tidak maju, Anda akan didorong kembali. Jika Anda didorong kembali, kematian akan menjadi satu-satunya nasib Anda. Saint Notionless mengungkapkan kebenaran brutal tentang kultivasi. Jika Anda membentuk tubuh baru dari 5 elemen, Anda harus menghadapi kesengsaraan abadi setiap 10 juta tahun, kata Ling Han. Itu adalah masalah yang harus saya tangani setelah memulihkan kultivasi saya sebagai orang suci. Bagaimanapun, saya sudah mengalami beberapa kesengsaraan abadi, jadi beberapa yang pertama tidak akan menimbulkan bahaya bagi saya. Saint tanpa penduduk penuh dengan keyakinan, dan dia melanjutkan, aku sudah pernah berjalan di jalan seorang suci. Ketika saya pulih untuk menjadi orang suci lagi, saya pasti akan memiliki kemampuan untuk membunuh para murid pengkhianat itu setelah berkultivasi selama puluhan juta tahun lagi. Ling Han mengangguk. Meskipun tubuh yang ditempa dari 5 elemen akan menyebabkan tribulation abadi tiba 10 kali lebih sering, itu masih periode 10 juta tahun, dia masih belum mencapai 50 dalam kehidupan kedua ini, dan dia hanya hidup selama 200 tahun di kehidupan sebelumnya. Dengan demikian, periode 10 juta tahun tampak astronomi baginya. Oke, senior, mari kita pergi dulu. Ling Han meninggalkan menara hitam bersama Saint Notionless. Masalah ini telah diselesaikan lebih lancar dari yang dia harapkan. Dia hanya bersembunyi di menara hitam karena dia tidak ingin menyakiti Ratu Luansing. Akibatnya, dia telah mengungkap rahasia alat dewa tata ruang yang aneh. Yang mengejutkannya, rangkaian peristiwa selanjutnya berakhir dengan dia mendapatkan orang suci tanpa ramuan. Saint yang tidak punya perasaan akan memelihara indera surgawi di menara hitam. Jadi itu wajar jika dia harus membantu Ling Han sebagai balasannya, kan? Ketika Ling Han keluar dari menara hitam, dia melihat bahwa permaisuri Luansing sudah kembali normal. Dia berdiri di sana sendirian, dan ada perasaan kesepian yang tak terlukiskan tentang dirinya. Pemandangan ini akan menyebabkan seseorang mengembangkan keinginan untuk merangkul dan membebaskannya dari kesepian. Pesona permaisuri ini luar biasa. Ling Han terbatuk-batuk saat dia menenangkan diri, dan berkata, "Yang mulia, kita akan segera pergi." Ada tatapan rumit di mata permaisuri Luansing saat dia menatapnya. Pikirannya seperti pusaran pikiran. Awalnya, dia sudah menekan pikiran samar itu dalam benaknya dan memutuskan untuk membunuh Ling Han. Namun, siapa yang akan mengharapkan pergantian peristiwa sebesar ini? Kultivasinya telah ditekan, dan dia berakhir lebih lemah dari Ling Han. Namun, Ling Han tidak mengambil keuntungan dari situasi untuk memaksakan dirinya padanya. Ini membutuhkan kemauan dan pengekangan yang sangat besar. Dia jelas tahu betapa menawannya dia. Yang paling membebani pikirannya adalah secara alami peristiwa yang terjadi saat itu.
Dia telah dimanipulasi oleh seorang suci, dan sebagai hasilnya, menjadi seperti binatang buas karena kepanasan. Dia telah secara aktif melemparkan dirinya ke Ling Han, dan bahkan dengan paksa mendorongnya ke bawah. Namun, Ling Han sebenarnya menjaga kesuciannya, bahkan di bawah godaan yang luar biasa. Apakah ada yang salah dengan kejantanan Ling Han? Mustahil. Dia telah berselisih dengannya saat itu, dan dia bisa dengan jelas merasakan sifat ganas dari senjatanya. Sudah pasti ingin pergi, dan sudah pasti siap untuk menyerangnya. Selain itu, dia telah melihat nasu berkilauan di mata Ling Han. Namun, dia menahan diri. Bahkan, dia telah memilih untuk mengekspos rahasia alat dewa tata ruangnya, jika hanya untuk melindungi kemurniannya. Permaisuri harus mengakui bahwa dia tergerak. Chapter 1129. Kembali ke planet perdamaian bersama. Sejak diraba-raba oleh Ling Han, permaisuri secara alami melihatnya sebagai asteris ngan mesum, vulgar, dan tak tahu malu. Namun, setelah menghabiskan hampir 2 tahun bersama, dia menyadari bahwa perilaku Ling Han tidak lain dari mulia. Pengekangan yang dia tunjukkan pada akhirnya bahkan lebih membutuhkan kemauan dan resolusi yang besar. Selain itu, ia bahkan telah mengekspos harta karunnya untuk melindungi kemurniannya. Dapat dikatakan bahwa perilakunya sangat menyilaukan. Bisakah dia masih membunuh Ling Han? Tentu saja tidak. Itu akan membalas kebaikan dengan kebencian. Bahkan, Permaisuri Luan Xing sedikit bersuka cita karena dia telah terjebak dengan Ling Han, dan bukan dengan pria lain. Jika itu pria lain, dia pasti sudah kehilangan kemurnian dan kesuciannya. Hanya memikirkan kemungkinan seperti itu membuatnya gemetar dan merasakan ketakutan yang kuat. Selain itu, untuk memastikan bahwa dia menerima seorang murid, Notianless Saint pasti akan membuatnya bersenyawa beberapa kali. Ini bahkan lebih mengerikan. Dalam arti tertentu, Ling Han adalah dermawan besar miliknya. Bahkan, dia berhutang banyak padanya sehingga dia tidak akan mampu membayarnya seumur hidup. Masalahnya adalah, ingatan-ingatan akan ciumannya, pelukan, dan jalinan dengan dia semua juga menyatu dalam benaknya. Bagaimana dia bisa santai setelah mengingat peristiwa ini? Ada beban berat baginya, dan itu adalah tujuannya untuk menjadi pembudidaya terkuat di dunia. Ada cacat di hati daunnya sekarang, dan ini berpotensi mempengaruhi kultivasinya di masa depan. Apa yang bisa dia lakukan tentang ini? Bagaimana mungkin dia tidak khawatir? Pada akhirnya, dia hanya bisa membalas dengan yang lembut. Ini adalah caranya mengatakan, "Aku tahu." Ling Han bisa memahami kesulitannya sampai tingkat tertentu. Namun, dia bukan wanita, dan dia lebih dari permaisuri Luan Xing. Mungkin dia hanya bisa mengerti kurang dari 1% dari apa yang dia rasakan saat ini. Yang mulia, mari kita berpura-pura peristiwa beberapa hari terakhir ini tidak pernah terjadi. Apa yang kamu katakan? Permaisuri Luan Xing gusar setelah mendengar ini. Hanya dia yang bisa mengatakan itu. Kau menyentuhku, menciumku, dan memelukku, namun kau ingin berpura-pura tidak ada yang terjadi hanya dengan beberapa kata. Jika Ling Han tahu pikirannya, dia pasti akan berteriak bahwa dia diperlakukan salah, karena sebenarnya permaisuri inilah yang menyentuhnya, menciumnya, dan memeluknya. Oke, jika bukan karena kemauan kerasnya, bahkan ada kemungkinan kuat bahwa dia akan menangkapnya. Pria yang tidak setia. Permaisuri Luan Xing memarahi pikirannya. Namun, dia langsung menegur pikirannya sendiri. Apakah pria ini layak menjadi suaminya? Tidak mungkin, dia berpunuk, dan berkata, atau yang lain, mungkin Anda ingin mengingatnya dan memiliki lebih banyak fantasi tentang saya? Dia benar-benar tidak lucu sama sekali. Dia terlalu angkuh. Ling Han menghela nafas. Menjadi cantik memang memberi seseorang hak untuk menjadi aneh. Meskipun dia telah melemparkan duri padanya, dia tidak bisa membencinya bagaimanapun juga. Dia mengangguk dalam benaknya. Dia pasti harus menjaga jarak dari keindahan yang menakjubkan ini. Kalau tidak, dia benar-benar akan kehilangan dirinya untuknya. Ling Han dan permaisuri Luan Xing tetap diam dan tenggelam dalam pikiran mereka sendiri. Sementara itu, di bawah manipulasi Notianless Saint,
sebuah kapal luar angkasa secara mengejutkan muncul di dalam makam besar, meskipun Saint Notionless telah terluka parah, dan bahkan Saint Li Origin miliknya dicuri, dia tetaplah seorang Saint. Setelah semua, dia telah membuat banyak persiapan sebelum kematiannya. Kapal luar angkasa yang tersembunyi ini adalah salah satunya. Dia telah mempersiapkan ini untuk muridnya di masa depan. Namun, adalah mungkin baginya untuk menjalani kehidupan kedua sekarang, jadi tentu saja dia mengambil kapal luar angkasa ini untuk digunakan sekarang. Ini adalah kapal luar angkasa kecil, dan hanya dilengkapi dengan sejumlah kecil formasi pertahanan. Formasi ini digunakan untuk menangani meteoroid atau lubang hitam yang tiba-tiba muncul di galaksi. Mereka tidak memiliki kemampuan menyerang. Lagi pula kapal luar angkasa itu terlalu kecil, jadi tidak mungkin untuk mengukir terlalu banyak formasi di atasnya. Tidak ada yang bisa dilakukan tentang ini. Saint yang tidak memiliki perasaan hanya menyiapkan ini pada saat-saat sebelum kematiannya. Jadi jam berapa dia harus membuat semuanya menjadi sempurna? Dia kembali ke Menara Hitam setelah memanggil kapal luar angkasa. Hanya indera surgawinya yang tersisa sekarang, dan dia bahkan telah memperbaiki kekuatan Saint Li-nya sendiri. Karena itu, tidak mungkin baginya untuk tinggal sendirian di dunia luar terlalu lama. Sebaliknya, itu perlu baginya untuk melampirkan dirinya pada benda-benda eksternal seperti pohon reinkarnasi. Tidak hanya ini akan memungkinkannya untuk terus hidup, tetapi bahkan akan memungkinkannya untuk hidup lebih baik. Ini adalah pohon surgawi yang membutuhkan 12 triliun tahun untuk tumbuh. Bisakah pengaruhnya tidak spektakuler, mengandalkan persiapan yang telah dia tinggalkan? Masih mungkin baginya untuk menekan elit tier tubuh surgawi di makam besar ini. Bahkan, itu bahkan mungkin baginya untuk menekan elit tier sungai eternal yang lebih lemah. Namun, begitu dia meninggalkan makam besar ini, dia hanya akan menjadi jiwa yang rusak yang telah memurnikan kekuatan sucinya sendiri, tidak kurang. Dengan kata lain, dia sama sekali tidak akan menimbulkan ancaman. Selain memberi Ling Han beberapa saran, dia bisa melakukan semua hal. Sementara itu, Ling Han dan Permaisuri Luan Xing keduanya duduk di dalam kapal luar angkasa. Tidak ada kamar kecil atau semacamnya, dan hanya ada satu kabin. Namun, kabin ini jelas lebih besar dari Cloud Piercing Shuttle Ling Han. Itu mampu memuat sekitar 10 orang. Suasananya cukup halus, dengan tak satu pun dari mereka berbicara satu sama lain. Namun, mereka terjebak di ruang kecil. Setelah semua, jadi Ling Han masih bisa mencium aroma tubuh permaisuri yang memesona. Ini memenuhi tubuhnya dengan keinginan. Dia telah melihat penampilan asli permaisuri sebelumnya, dan dia bahkan pernah mengalami kontak intim dengannya. Ini memungkinkan imajinasinya menjadi liar. Jangan biarkan imajinasimu menjadi liar, Permaisuri Luan Xing tiba-tiba berkata dengan nada menegur. Ling Han memutar matanya. Jadi, kamu bahkan tahu apa yang terjadi dalam pikiranku? Dia tersenyum tipis, dan berkata, oke, aku tidak akan memikirkan itu lagi. Kamu masih memikirkan itu? Ratu Luan Xing berkata dengan tuduhan. Ling Han tertawa keras, dan berkata, oh, benarkah? Setelah melihat sisi menggoda dari permaisuri ini, sangat sulit baginya untuk takut padanya lagi. Satu-satunya keluhan adalah bahwa permaisuri ini perkasa, menggoda, murni, dan cantik luar biasa. Namun untuk beberapa alasan, tidak memiliki pesona manis seorang gadis. Jika dia menggodanya dengan suara manis dan menggemaskan, kemungkinan besar dia tidak akan bisa mengendalikan diri, bahkan dengan kemauan yang kuat. Permaisuri Luan Xing marah karena marah. Pria ini sebenarnya tidak menunjukkan rasa hormat sama sekali. Dia memberontak, dia marah, dan dia merasakan dorongan untuk menekan Ling Han. Namun, dia langsung dikejutkan oleh pikirannya sendiri. Emosinya sebenarnya telah dipengaruhi oleh pria yang kotor. Sial, semuanya sudah berakhir. Setelah mengalami kontak intim dengan pria itu, dia tidak bisa menghapusnya dari benaknya lagi. Hasil ini sebagian karena dia tetap terlalu murni sebelumnya. Kalau tidak, mengapa Ling Han terukir begitu dalam di benaknya? Lagi pula, mereka tidak melakukan sesuatu yang benar-benar seksual. Kapal luar angkasa berlanjut melalui galaksi. Mereka tidak mengalami kecelakaan atau bencana yang biasa terjadi di galaksi.
dan dengan demikian mereka kembali ke planet perdamaian bersama hanya dalam waktu beberapa hari. Untungnya, baik Eternity Sky Majestic Empire maupun Jade Drop Majestic Empire tidak menyerang Chaotic Star Majestic Empire selama 2 tahun di mana Permaisuri Luan Xing tidak hadir. Tapi ini bisa dimengerti. Lagi pula, bagaimana mereka tahu bahwa Permaisuri Luan Xing baru saja kembali? Namun, Ling Han merasa sangat kesal. Ini karena Sekte Surga Surgawi telah selesai memilih murid setahun yang lalu. Dengan kata lain, dia sudah kehilangan kesempatan untuk pergi. 3 saudara lelakinya, serta Helian Tianyun dan muridnya, Dingping, telah berhasil memasuki Sekte Surga-Surga dan pergi ke planet awan terbang. Dia juga telah mendengar bahwa Kaisar Hujan dan Dingping telah diberikan status yang disebut Benih Satu. Dengan demikian, mereka akan menikmati perawatan khusus dan pemeliharaan prioritas dari sekte tersebut. Selain mereka, Sui Yanyu juga berhasil memasuki sekte. Meskipun dia tidak terlalu menonjol, usianya dikombinasikan dengan tingkat kultivasinya sudah cukup baginya untuk memenuhi syarat ke dalam sekte. Hanya saja dia tidak bisa menjadi benih. Para murid baru dari Sekte Surga Raya dibagi menjadi 3 kategori benih, murid yang luar biasa, dan murid biasa. Dengan demikian, tidak termasuk 2 biji Kaisar Hujan dan Dingping Helian Tianyun dan Feng Poyun sama-sama diberi status sebagai murid yang luar biasa. Sementara itu, Murong King dan Sui Yanyu keduanya murid biasa. Adapun Ling Han, kemana dia harus pergi selanjutnya? Chapter 1130. Berangkat untuk Sekte Surga Raya. Penerjemah. Terjemahan Henyae Editor. Terjemahan Henyae, The Majestic Heaven Sekte sangat kuat. Meskipun tidak ingin mendominasi planet-planet sekitarnya, ada elit besar di Eternal River Tier mengawasi sekte tersebut. Karena itu, tidak takut untuk membalas terhadap mereka yang memprovokasi. Dapat dikatakan bahwa Sekte Langit Surgawi dapat dengan santai menolak untuk menerima seorang murid, bahkan jika itu adalah Ratu Luan Xing yang secara pribadi meminta Sekte Langit Surgawi untuk menerima mereka. Bagaimanapun, hubungan antara Ling Han dan Permaisuri Luan Xing tidak terlalu bagus. Karena Li Weiwei dan Ji Yuner telah memperbaiki beberapa Mountain River Stone sebelumnya, kombinasi usia mereka dan tingkat budidaya mereka memenuhi syarat mereka sebagai keajaiban. Dengan demikian, mereka juga diterima ke dalam Sekte Surga Raya sebagai murid biasa. Hampir semua teman Ling Han telah meninggalkan ibu kota kekaisaran dan menuju ke Sekte Surga yang hebat. Ling Han mulai merenungkan langkah selanjutnya. Di mana Ling Han? Suara agung dan bermartabat terdengar di luar kediamannya. Ini adalah Ku Qiusui, Komandan Besar Pengawal Kekaisaran. Ling Han sedikit terkejut. Komandan besar ini hanya menjawab Permaisuri Luan Xing. Fakta bahwa dia datang ke sini menandakan bahwa Permaisuri Luan Xing telah mengeluarkan dekrit kekaisaran, TSK. Betapa sombongnya. Anda memeluk saya dan mencoba memuaskan nafsu Anda dengan tubuh saya. Namun Anda mengirim bawahan untuk menyampaikan pesan sekarang. Dia membuka pintu dan berjalan keluar, hanya untuk melihat bahwa Ku Qiusui mengenakan baju zirah lengkap. Ada sedikit kekuatan untuk kecantikannya, dan dia seperti bunga bercahaya yang mekar di antara tentara. Sayang sekali bahwa bunga yang bercahaya ini hanya mendengarkan perintah Permaisuri Luan Xing. Ling Han belum pernah mendengar desas-desus tentang dia menyukai pria, dan sangat mungkin dia terpesona oleh Permaisuri. Begitu banyak sehingga dia lupa identitasnya sendiri sebagai seorang wanita. Ling Han menggandeng tangannya untuk memberi hormat, dan berkata, "Hormat saya kepada Panglima Besar, sebagai sesama pejabat Kekaisaran Majestic, dia tidak perlu berlutut selama Ku Qiusui tidak bersikeras untuk itu." Ada pandangan aneh di mata Ku Qiusui saat dia menatap Ling Han. Dia adalah orang biasa, jadi bagaimana dia layak menjadi penerima dekrit Kaisar 2 kali? Jadi, seandainya dia menjadi penerima dekrit kekaisaran pertama, sang permaisuri perlu meminjam prestasinya untuk mengembalikan para pejabat dan bangsawan ke tempatnya. Namun, keputusan kekaisaran kali ini sepenuhnya untuk masalah pribadi. Kapan dia berkenalan dengan Yang Mulia?
Tidak peduli bagaimana Ku Kyusue menebak, dia tidak akan pernah mengerti bahwa permaisuri telah benar-benar tinggal bersama Ling Han selama 2 tahun yang hilang. Selain itu, ada beberapa momen yang sangat intim di antara mereka. Dia pasti akan menjadi gila jika dia mengetahui hal ini. Yang Mulia meminta saya untuk mengirimkan ini kepada Anda. Dia menyerahkan surat kepadanya, dan berkata, ini adalah surat yang ditulis oleh Yang Mulia untuk Raja ke-9. Yang Mulia ingin Anda mengirimkan ini ke Raja ke-9, dan selama Raja ke-9 bersedia, Yang Mulia berkata bahwa Anda bisa menjadi pengikutnya. Dengan begitu, Anda juga bisa berkultivasi di Majestic Heaven Sect. Ling Han heran dengan kata-katanya, begitu banyak sehingga dia lupa menerima surat itu. Hanya ketika Ku Kyusue batuk dengan keras, dia kembali sadar dan menerima surat itu. Aku akan pergi sekarang. Ku Kyusue menatap Ling Han dalam-dalam sebelum berbalik untuk pergi. Dia tidak bisa mengerti mengapa Yang Mulia ingin Ling Han mengirimkan surat itu. Bukan hanya itu, tetapi Yang Mulia bahkan mengirimnya untuk menyampaikan pesan. Ling Han heran karena dia tahu bahwa Raja ke-9 telah diterima sebagai murid oleh Majestic Heaven Sect dan sudah pergi ke Flying Cloud Planet. Selain itu, Raja ke-9 yang tidak dapat diandalkan itu sebenarnya telah dipilih sebagai benih. Meskipun Permaisuri Luansing mengatakan bahwa dia ingin dia mengirim surat, dia, pada dasarnya, juga membuka pintu belakang baginya untuk masuk ke sekte surga surgawi meskipun sebagai pengikut Raja ke-9. Di Majestic Heaven Sekte, hanya benih yang diizinkan memiliki pengikut yang bisa berkultivasi di sekte. Meskipun para pengikut ini tidak dapat menerima sumber daya dari sekte ini, mereka dapat mengikuti tuan mereka dan mendengarkan ceramah tentang dao besar yang diberikan oleh elit besar. Selain itu, Yang Mulia Trinity sendiri kadang-kadang akan memberikan tip kepada benih-benih itu. Jadi, meskipun pengikut hanyalah pelayan, sejumlah keajaiban yang luar biasa masih berjuang mati-matian untuk memenangkan tempat pengikut. Permaisuri Luansing tidak cukup berpengaruh untuk membuat Majestic Heaven Sect melanggar aturan mereka dan menerima Ling Han sebagai murid. Namun, dia menggunakan metode lain untuk membuka pintu bagi Ling Han. Ling Han terdengar sangat narsis saat dia bergumam pada dirinya sendiri, TSK, sepertinya aku cukup karismatik. Ya, bahkan permaisuri telah terpesona olehku. Haruskah aku menerima tawaran ini? Ling Han merenungkan ini sejenak. Pada akhirnya, ia memutuskan untuk menerima tindakan niat baik Ratu Luansing. 3 saudara lelakinya, muridnya, dan kekasihnya semuanya berada di sekte surga yang hebat. Selain itu, musuh-musuhnya di Zaolun dan Sa Yuan juga telah pergi ke sekte surga raya. Jika dia tinggal di ibu kota kekaisaran, apa yang bisa dia lakukan selain menggoda permaisuri? Namun, apakah mudah untuk menggoda permaisuri? Ling Han membuat beberapa persiapan. Dia menjual semua pil alkimia yang dia miliki, dan kemudian menggunakan True Origin Stone yang dia terima untuk membeli sejumlah besar bahan. Dia tidak bisa menyerah pada alkimia, sumber kekuatan iblis sudah hampir habis, jadi tidak mungkin baginya untuk mempertahankan kecepatan kultivasinya yang cepat. Karena itu, perlu baginya untuk kembali ke jalur lamanya menggunakan alkimia untuk mendukung kultivasi. Setengah bulan berlalu, dan Ling Han memutuskan untuk mengunjungi Old Mansu terlebih dahulu. Setelah itu, dia meninggalkan planet perdamaian bersama dan menuju ke planet awan terbang di kapal luar angkasa Saint Notionless. Kenapa dia tidak bisa menggunakan Cloud Piercing Shuttle-nya? Kurangnya formasi defensif hanya bagian dari masalah. Masalah yang lebih penting adalah bahwa Cloud Piercing Shuttle-nya tidak memiliki koordinat galaksi. Tidak ada perasaan naik, turun, kiri, atau kanan di galaksi yang luas. Jadi bagaimana kita bisa menentukan kemana mereka pergi? Koordinat taktis adalah kunci navigasi. Namun, koordinat ini hanya akan berguna ketika dipasangkan dengan grafik bintang. Selain itu, grafik bintang ini hanya dapat ditampilkan dengan bantuan formasi yang sangat besar. Dengan demikian, pada dasarnya tidak mungkin untuk angkutan kecil seperti shuttle Cloud Piercing untuk menavigasi melalui galaksi. Jika Ling Han mencoba perjalanannya dengan Cloud Piercing Shuttle, hanya akan ada satu hasil yang mungkin dia akan tersesat di galaksi yang luas. Jika dia beruntung, mungkin dia akan berhasil mencapai planet yang asing setelah ratusan atau bahkan ribuan tahun.
Tentu saja, kondisinya adalah bahwa ia memiliki cukup batu asli sejati untuk bahan bakar shuttle cloud piercing. Kalau tidak, cloud piercing shuttle tidak akan berbeda dengan angkutan biasa lainnya. Ling Han mengarahkan kapal luar angkasa. Ini tidak memerlukan banyak teknik atau keterampilan, hanya ada formasi, dan kapal luar angkasa akan terbang dengan sendirinya setelah koordinat galaksi dimasukkan dan batu asal sejati dimasukkan. Hanya ketika kapal luar angkasa menemukan peristiwa tak terduga, seperti asteroid atau ledakan planet, yang perlu secara fisik mengarahkannya menjauh dari rute yang telah ditentukan. Ling Han memasuki galaksi tanpa batas. Sebagian besar waktu, ia hanya akan memahami Dao di bawah pohon reinkarnasi. Dia hanya akan meninggalkan menara hitam sesekali untuk memeriksa situasi dan melihat apakah ada risiko kecelakaan. Dibutuhkan waktu 3 bulan untuk sampai ke Flying Cloud Planet. Ling Han saat ini duduk di bawah pohon reinkarnasi, dan Saint Notionless membagikan pengetahuan kultivasinya kepada Ken Ye, Yuan Cheng He, dan yang lainnya. Dia benar-benar tidak memiliki hal lain untuk dilakukan saat ini, menjadi jiwa yang rusak dan semuanya. Dia jelas tidak bisa berkultivasi, jadi ini cara dia menghabiskan waktu. Ling Han mendengarkan dari samping. Bagaimanapun, ini adalah pengetahuan seorang suci. Bisakah sekte langit surgawi dibandingkan dengan ini? Jika dia menyampaikan kabar bahwa ada santo yang memberikan ilmunya di menara hitam, bahkan elit besar tier river abadi seperti yang mulia Trinity akan memohon untuk masuk, untuk mengatakan apa-apa tentang elit tier tubuh surgawi. Tidak mungkin menggambarkan Dao Agung hanya dengan kata-kata. Namun, Notionless Saint pernah menjadi elit tertinggi, jadi dia secara alami tahu bagaimana membimbing siswa-siswanya. Ini analog dengan bagaimana lubang hitam tidak bisa dilihat, tetapi orang bisa berhasil membuktikan keberadaannya dengan mengamati sinar cahaya dan benda langit yang diserapnya. Bimbingan yang diberikan oleh Notionless Saint mirip dengan ini. Melalui penjelasannya yang mendalam namun sederhana, Ken Ye dan yang lainnya dapat mencapai semua jenis pemahaman. Orang harus ingat bahwa mereka memahami Dao di bawah pohon reinkarnasi. Mungkin mereka tidak dapat memahami konsep hanya dalam 1 hari, tetapi bagaimana jika mereka diberikan 1 tahun, atau bahkan 10 tahun, berat. Bahkan jika aku mendapatkan tubuh fisik di masa depan, aku masih akan berkultivasi di tempat milikmu ini, kata Notionless Saint. Ini adalah tanah harta yang tak tertandingi di bawah pohon reinkarnasi. 1 hari budidaya bernilai setara dengan 1 tahun. Dengan demikian, bahkan orang suci tidak dapat menahan diri dari daya tarik berkultivasi di sini. Tidak masalah, Ling Han berkata dengan anggukan. Jika Notionless Saint bisa pulih sepenuhnya, Ling Han akan mendapatkan penolong kuat lainnya. Bahkan jika Notionless Saint hanya seorang saint kecil, Kaisar Asura Iblis tidak bisa tidak mengagumi dan memuliakan tuannya, bahkan lebih. Dia telah mendapatkan layanan seorang santo seperti itu. Jika mereka berada di Netherworld, ini akan setara dengan mendapatkan bantuan dari Demon Master. Dia tanpa sadar mencoba mengibas-ngibaskan ekornya. Namun, dia dalam bentuk manusia saat ini, jadi tidak ada ekor untuk dia mengibas. Ini sangat membuatnya tidak senang. Dia sebenarnya bukan anjing lagi, menyebalkan sekali. Bersambung ke chapter 1131. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.